Oke, teman-teman semuanya, seperti em, kemarin dan seperti acara classmate sebelumnya, saya sedikit menjelaskan aturan dalam kegiatan kelas classmate. Pertama, teman-teman silakan mengikuti kegiatan ini dengan duduk di depan laptop, membawa catatan, dan menyimak acara dan setiap materi yang diberikan oleh pemateri kita dengan baik. Yang kedua, jika nanti teman-teman ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut saya berikan aksesnya ke Mentimeter. Saya akan nanti drop Mentimeternya ke sini dan nanti kita Q&A bareng Kak Brian Jose di Mentimeter tersebut. Selanjutnya, bagi teman-teman silakan di mute ya ketika ada yang sedang berbicara. Ketika diizinkan untuk unmute, silakan di unmute aja langsung ketika saya mempersilahkan untuk unmute kepada teman-teman semuanya. Sebelum itu, saya sedikit memperkenalkan Kak Brian Jose di sini. Kak Brian Jose adalah debaters yang sepertinya kita sudah kenal semuanya ya, baik sebagai debaters atau mungkin teman-teman pernah di juri Kak Brian Jose. Beberapa prestasi yang ada di poster, saya bacakan sedikit saja. Kak Brian Jose merupakan Open Champion and Open Best Speakers Novet 2024. Kemudian Kak Brian Jose juga peraih Redrick Sibarani Award and Best Speakers NUDC 2024. Kemudian juga merupakan AFL Grand Finalist and AFL Best Speakers Campbelltown Australs 2022. Itu sedikit dari Kak Brian Jose dan tentunya banyak sekali prestasi Kak Brian Jose yang mungkin tidak bisa sempat saya bacakan di sini. Bagi teman-teman, silahkan nanti bertanya langsung ke Kak Brian Jose. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Kak Brian Jose. Saya bantu share screen untuk materinya Kak Brian Jose ya. Silahkan. Halo, oke, thank you Mas Gilan. Oke, sebelumnya mungkin bisa di share screen full. Oke, mungkin aku izin konfirmasi sekali lagi, apakah ini sudah terlihat di layar teman-teman semua? Ya, Kak. Oke, thank you. Ya, karena ini sudah terlihat di um, layar teman-teman semua, mungkin sebelumnya di sini aku akan menjelaskan dan mungkin membantu teman-teman di 4 aspek. Yaitu yang pertama adalah bagaimana cara teman-teman membangun argumen yang memiliki layer. Lalu yang kedua, bagaimana cara teman-teman membuat respon yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana cara teman-teman menimbang respon tersebut dan masuk dengan memberikan extension atau penjelasan atau tambahan singkat dari argumen-argumen yang sudah teman-teman bawakan. Mungkin karena aku adalah debater yang varsity debater yang lebih awam dengan sistem BP. Jadi mungkin dalam penjelasan mengenai extension akan ada penjelasan yang mungkin lebih merujuk kepada istilah-istilah dalam BP debating, tetapi tips tersebut juga mungkin tetap bisa diterapkan di sistem AP atau 3 on 3, meskipun sebenarnya di 3 on 3 teman-teman tidak terlalu diharuskan membawa extension, tapi mungkin itu bisa menjadi insight tambahan saja untuk teman-teman melihat argumen dari angle berbeda. Tentunya sekali lagi, disclaimer-nya masih tetap sama, yaitu um, ini semua berdasarkan pengalaman subjektif, karena sekali lagi saat kita berbicara tentang kompetisi debat, tidak ada satu formula untuk membuat argumen yang sempurna, dan pasti teman-teman harus mencoba berbagai macam hal baru. Jadi jika teman-teman di sini merasa bahwa um, apa yang mungkin akan saya sampaikan setelah ini bisa membantu, ya maka feel free buat implement ini ke struktur atau argumen yang teman-teman miliki. Tapi kalau sekali lagi mungkin teman-teman merasa bahwa, oh sepertinya tips yang disampaikan oleh Kak Brian nggak terlalu membantu tuh, maka feel free buat pilih-pilih aja kira-kira tips mana yang bisa membantu dan tips mana yang tidak bisa membantu. Tapi sebelumnya, sebelum aku masuk ke level yang lebih mendetail, karena jujur aku tipe pembicara yang tidak suka untuk membuat webinar ini jadi sekedar aku spam materi terus habis itu kalian tanya Q&A. Menurutku teman-teman tetap bisa mengajukan Q&A di akhir sesi menggunakan Mentimeter. Tapi sebisa mungkin jika teman-teman memiliki hal yang ingin teman-teman konsultasikan secara pribadi, maka teman-teman bisa langsung um, memberikan pertanyaan atau menjelaskan kesulitan apa yang teman-teman alami saat misalkan membuat layer, respon, dan sebagainya di kolom chat.
Dan sebisa mungkin aku akan secara interaktif langsung merespon teman-teman, supaya setidaknya aku tahu seberapa dalam teman-teman memahami materi yang sudah aku jelaskan. Jadi sekali lagi jika ada pertanyaan, mungkin atau concern atau kesulitan yang teman-teman alami sama debat, atau bahkan jika teman-teman ingin berkonsultasi terkait musik tertentu, teman-teman bisa langsung kirimkan via chat. Dan di akhir Q&A nanti tentunya kita akan memiliki lebih banyak pertanyaan lagi yang mungkin bisa diajukan. Jadi tolong sebisa mungkin bombardir kolom chatnya dengan berbagai macam comments, kesulitan, dan sebagainya. Karena jika sesinya hanya tentang sesi spam materi, mungkin sesi tersebut hanya akan membosankan dan takutnya nanti teman-teman tidak akan paham. Seperti itu. Oke, mungkin kita sudah agree di personal concern. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat layer analysis yang baik. Next. Oke, jadi apa itu layering? Mungkin kalau teman-teman tahu, sebenarnya layering atau bagaimana cara kita memiliki analisis yang berlayer-layer itu identik dengan bagaimana teman-teman membuat struktur argumen. Jadi biasanya jika teman-teman mengikuti format yang lama, struktur argumen itu kan biasanya ide, lalu ada analisis, dan lalu ada dampak, dan setelah dampak ada komparasi, dan selanjutnya ada penimbangan. Itu adalah salah satu contoh bentuk layering yang paling sederhana. Tetapi tentunya di dalam penerapannya, teman-teman tidak harus se-strict itu. Teman-teman tidak harus menggunakan 5 struktur ini secara beruntut, secara kronologis. Teman-teman bisa mengembangkan struktur tersebut sesuai dengan inovasi yang teman-teman lakukan. Karena sekali lagi, berdebat adalah tentang kebebasan. Jadi saat teman-teman merasa bahwa struktur tersebut tidak terlalu cocok dan teman-teman merasa terkekang, maka teman-teman bisa untuk bereksperimen dengan berbagai macam hal. Saya sendiri dalam membuat argumen, dalam membuat isu biasanya, suka untuk menaruh penimbangan di bagian awal dan di bagian akhir. Karena saya merasa bahwa sebelum kita memasuki isu, akan lebih penting jika kita menjelaskan kepada Dewan Juri mengapa isu yang akan kita bicarakan ini penting. Dan penjelasan singkat mengapa ini menjadi isu pertama dibandingkan dengan isu-isu lainnya juga adalah penjelasan yang paling penting. Misalkan dalam konteks musik yang paling klasik yang mungkin teman-teman sudah tahu, Apa? yaitu konteks Tolong. musik Dewan Apa? ini akan Kan melarang kabelnya kan. kebun binatang misalkan. Dalam konteks-konteks musik seperti itu, mungkin teman-teman tahu bahwa di musik-musik proposal, biasanya visibilitas akan selalu diutamakan atau akan selalu menjadi prioritas nomor satu. Karena visibilitas atau likelihood seberapa mungkin proposal tersebut akan berlanjut biasanya akan mempengaruhi banyak aspek dalam perdebatan. Contohnya misalkan adalah kapital atau persetujuan dari masyarakat, persetujuan dari partai politik, dan sebagainya. Dalam konteks mosi Dewan ini akan melarang kebun binatang, tentunya tim pemerintah pun juga memiliki beban pembuktian mengapa masyarakat mungkin akan setuju untuk memastikan proposal ini tetap berlanjut. Misalkan, karena masyarakat merasa bahwa kebun binatang itu tidak bermoral, masyarakat merasa bahwa hewan-hewan yang berada di kebun binatang tersebut diperlakukan secara tidak adil, mereka dikekang kebebasannya, dan mereka tidak bisa hidup dengan bebas. Misalkan seperti itu. Artinya, ini adalah salah satu contoh bentuk analisis visibilitas, yaitu proposalnya akan berlanjut karena masyarakat benci kebun binatang. Dan mungkin visibilitas ini bisa menjadi isu pertama dibandingkan dengan isu-isu lain seperti kesejahteraan hewan dan sebagainya. Karena kesejahteraan hewan hanya akan terjadi jika proposal ini dilaksanakan dan proposal ini bisa berlanjut. Maka kesejahteraan hewan bisa kita taruh di prioritas nomor 2. Jadi memiliki analisis yang banyak itu bukan hanya tentang membuat analisis tersebut seolah-olah banyak secara numerik, misal ada 6 analisis, 7 analisis, atau 8 analisis dalam satu argumen, saya cukup melihat kebiasaan mungkin para pendebat masih baru untuk, tapi alasan tersebut biasanya overkill. Overkill itu seperti apa? Overkill biasanya adalah alasan yang di extend terus-menerus, meskipun kesimpulan dari alasan tersebut sama. Mungkin contoh yang paling sederhana adalah kenapa kita lapar? Mungkin jika saya bertanya kepada salah satu teman di sini, jawabannya sederhana. Karena mungkin belum makan. Atau karena mungkin sebelumnya teman-teman um, memiliki kesibukan. Atau kenapa teman-teman belum makan? Karena mungkin menu makanan yang disajikan hari ini tidak enak.
Untuk menjelaskan mengapa teman-teman tidak mau makan, teman-teman tidak perlu membawa tiga analisis ini secara langsung. Sorry. Harusnya disconnect ya. Soalnya share screen-nya agak hilang. Sorry, sorry, tadi aku yang disconnect. Di sini lagi gerimis hujan gitu. Sorry, sorry. Oke, teman-teman. Ya, mungkin alasan yang baik itu ada alasan yang tidak overkill. Sekali lagi balik kepada contoh kenapa teman-teman mau untuk makan. Mungkin karena kesibukan, karena em, teman-teman memiliki aktivitas lain, menu makanannya tidak enak, dan sebagainya. Tapi kan semua ini masih merujuk pada satu kesimpulan bahwa teman-teman tidak mau makan karena ada halangan tertentu. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu membuat ini menjadi tiga alasan berbeda, melainkan hanya satu alasan berbeda. Teman-teman tinggal menjelaskan bahwa saya tidak makan hari ini karena saya memiliki kesibukan dan aktivitas lain yang membuat saya tidak bisa untuk makan. Ini disebut sebagai analisis kapasitas atau seberapa mampu seseorang melakukan suatu hal. Jadi, layering secara ideal itu adalah menjelaskan alasan-alasan dengan simple dan sederhana dan tidak melakukan overkill. Karena dengan teman-teman melakukan overkill, dan jika kesimpulan analisis tersebut berujung pada hal yang sama, maka tidak ada gunanya. Di mata juri, itu sama. Seperti itu. Nah, mungkin ada dua tipe analisis dalam layering yang sering saya gunakan, yaitu yang pertama ada analisis kapasitas, dan yang kedua ada analisis insentif. Jika tadi, kenapa teman-teman mau makan? Ya karena lapar, karena belum sempat makan, dan sebagainya. Itu ada analisis kapasitas, bahwa teman-teman belum bisa makan karena ada kesibukan lain. Tetapi jika kita berbicara tentang analisis insentif, maka pertanyaan yang diajukan akan berbeda. Pertanyaan yang diajukan akan, kenapa kamu mau makan? Itu menjelaskan ada insentif. Bahwa saya mau makan karena saya ingin mencicipi bakso, misalkan. Itu insentif, itu motif, itu niat yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi biasanya, analisis yang ideal itu cukup mengandung dua hal tersebut, yaitu insentif dan kapasitas. Biasanya, teman-teman melakukan layering itu saat teman-teman berusaha untuk menganalisis perspektif aktor tertentu. Misalkan pemerintah, politikus, individu, kaum minoritas, dan sebagainya. Disitulah baru teman-teman melakukan layering, yaitu mengkombinasikan antara analisis insentif dan analisis kapasitas. Sehingga analisis yang baik itu bukanlah analisis yang banyak dalam jumlah numerik, mainkan analisis yang cukup dan strategis. Karena sekali lagi di perdebatan kita hanya punya waktu 7 menit dan 20 detik untuk menyampaikan pidato, atau mungkin jika formatnya berbeda, kita cuma punya 8 menit 20 detik, sehingga overkill bukanlah opsi yang baik. Dengan membawa begitu banyak alasan, tapi alasan tersebut merujuk pada kesimpulan yang sama. Lalu yang kedua adalah, selain overkill, sebenarnya layering yang buruk itu adalah layering yang tidak memiliki konteks. Misalkan, jika teman-teman tiba-tiba datang ke perdebatan, misal di mosi, um, saya barusan mendapatkan mosi yang menarik, yaitu tentang trauma plot. Intinya di sisi tim pemerintah, Anda menolak tren trauma plot, dan di sisi oposisi Anda mendukung tren trauma plot. Sedikit konteks, trauma plot berarti adalah plot cerita yang mengandung banyak pengalaman traumatis. Itu bisa menjadi konteks yang sensitif, maaf, sekali lagi trigger warning seperti pelecehan seksual, atau penggambaran kesedihan kaum termarginalkan, yang mungkin akan diromantisasi di banyak film. Seperti itu. Nah, saya sebagai tim pemerintah, argumennya mungkin cukup sederhana, bahwa, saat Anda mendukung tren ini, berarti secara otomatis Anda akan mereveal banyak kesedihan dari kaum minoritas. Dan mungkin, ya cukup sederhana, kaum minoritas mungkin tidak tidak memiliki konsen. Saya yang tidak memiliki konsen mungkin justru mengekspos berbagai macam penderitaan akan membuat mereka lebih traumatis lagi, dan sebagainya. Tapi oposisi, di lain pihak, membawa sebuah argumen yang menurut saya cukup di luar konteks. Konteks dari argumen yang mereka bawa adalah, tren ini adalah bentuk dari proliferasi seni. Dan ini adalah hak kebebasan bagi tiap individu untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Argumen ini tidak memiliki konteks sekali lagi, karena tidak ada penjelasan mengapa prinsip menjadi argumen yang paling penting di debat ini. Tapi selain kenapa tidak ada penjelasan prinsip menjadi argumen yang paling penting di perdebatan kali ini, juga tidak ada alasan
kenapa tiba-tiba prinsip tersebut dilanggar? Kenapa tiba-tiba kita tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi di sisi tim pemerintah tanpa adanya tren trauma plot tersebut? Artinya, ini adalah salah satu contoh argumen yang setidaknya tidak memiliki konteks, karena bahkan tanpa debatnya berjalan atau tidak berjalan, kalian tidak tahu secara spesifik bagaimana menempatkan argumen ini di perdebatan. Jadi itu adalah salah satu contoh argumen yang tidak memiliki konteks. Tetapi jika argumen tersebut memiliki konteks, mungkin di tim pemerintah kita bisa berkata bahwa um, kaum minoritas sudah mengalami berbagai macam penderitaan. Contohnya mungkin um, mereka ditindas, didiskriminasi, dan sebagainya. Tetapi saat mereka justru dijadikan bahan tontonan publik, disitulah kita akan melakukan degradasi moral. Karena berarti tidak hanya kaum minoritas dijadikan sebagai komoditas untuk direktur dan sebagainya mencari profit, tapi mereka juga dijadikan sebagai bahan diskursus. Yang mungkin reaksi dari diskursus tersebut belum tentu 100% positif. Ini adalah argumen yang berdasarkan konteks. Karena di mosi-mosi tren, mosi-mosi selebrasi dan sebagainya, biasanya yang kita dukung adalah trennya dan bukan um, suatu hal yang diindikasikan secara spesifik oleh emosi. Jadi misal, jika Dewan ini misalnya tren X, X itu masih ada di kedua belah pihak, tetapi skalanya lebih kecil. Jadi itu adalah argumen yang berdasarkan konteks tertentu. Biasanya konteks tersebut bisa didasari oleh beban pembuktian mosi, tapi selain beban pembuktian mosi bisa juga didasari oleh kejadian yang sekarang terjadi di status quo. Jika mosinya mengharuskan teman-teman untuk berdebat di status quo dan bukan mosi misal Dewan ini lebih memilih dunia misalkan yang mungkin mengharuskan teman-teman untuk berdebat di konteks um, clean slate atau dari pertama kali dunia ini terbentuk, misalkan seperti itu. Tapi yang ketiga adalah argumen atau layering yang buruk adalah layering yang tidak memiliki penjelasan yang memadai sekali lagi, karena ada beberapa kasus di mana teman-teman harus melakukan pikturisasi secara mendetail. Seperti misalkan tadi dalam argumen yang sama terkait dengan minoritas, teman-teman harus memberikan pikturisasi yang mendalam tentang bagaimana minoritas tersebut mengalami pengalaman traumatis dan mengapa justru ketika pengalaman tersebut dipaparkan di media populer sebagai sebuah tren, disitulah diskursusnya tidak akan baik dan sebagainya. Mungkin di sini teman-teman harus lebih variatif lagi dalam mencari contoh, dalam mencari kata-kata atau kalimat yang bisa menjustifikasi seberapa kuat argumen yang teman-teman miliki. Jadi penjelasan tersebut bisa dilengkapi lebih lanjut. Karena saya sering kali bertemu banyak pendebat yang memiliki kapasitas logika yang baik, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menjelaskan argumen dengan baik. Karena logika yang baik tidak sama dengan penjelasan yang baik. Di banyak kasus, penjelasan yang baik biasanya dipengaruhi oleh banyak aspek. Biasanya adalah cara teman-teman menyampaikan pidato, hal-hal sederhana seperti pikturisasi, dan sebagainya. Itu adalah hal yang sering dilupakan oleh para pendebat. Jadi bahkan di kasus yang paling sederhana pun, apalagi jika mouse-nya adalah mouse aktor misalkan, pikturisasi tersebut sangat penting karena berarti teman-teman harus memposisikan diri Anda sebagai aktor yang debat ini bicarakan. Oleh karena itu, menjelaskan argumen dengan baik itu tidak sama dengan memiliki 7 hingga 8 alasan. Menjelaskan argumen dengan baik adalah teman-teman bisa untuk memberikan gambaran kepada orang awam, argumen teman-teman ini maksudnya apa. Seperti itu. Jadi, ibaratkan kalau teman-teman mau menjelaskan argumen ini ke dewan juri, jika maksudnya tidak terlalu kompleks seperti IR atau ekonomi, mindset yang saya terapkan selalu sama, yaitu kalau misalkan saya berusaha untuk menjelaskan ini ke anak umur 5 tahun, apakah dia akan paham dengan argumen tersebut? Jika mendekati paham, maka berarti saya sudah berhasil dalam menjelaskan argumen. Tapi jika saya masih tidak berhasil, berarti kemungkinan penjelasan yang saya miliki itu masih kurang. Saya perlu menambahkan beberapa konteks atau mensimplifikasi kalimat-kalimat tertentu untuk memastikan bahwa misalkan anak-anak ini bisa paham. Seperti itu. Jadi, itu adalah salah satu contoh layering yang buruk, yaitu tidak memiliki penjelasan. Tapi yang keempat, layering yang buruk juga adalah layering yang tidak memiliki struktur. Di banyak kasus, mungkin ini adalah salah satu tips juga yang saya dapatkan dari um, webinar debat internasional yang dipimpin oleh Matt Kaito. Um, Matt Kaito bilang bahwa salah satu kunci untuk menyusun argumen yang baik adalah biasanya
alasan-alasan yang teman-teman miliki itu harus disortir dari alasan yang paling intuitif dan alasan yang paling tidak intuitif. Alasan yang paling intuitif adalah alasan yang paling mudah dipercaya, yang mungkin argumennya klasik, template, dan teman-teman sudah sering dapatkan. Alasan yang paling tidak intuitif biasanya ditaruh di bagian paling bawah. Mengapa seperti itu? Karena biasanya jika ada skenario di mana teman-teman harus bermain dalam banyak skenario yang berbeda, hal pertama yang akan didapatkan dan dicatat lebih oleh juri adalah alasan pertama. Jadi oleh karena itu alasan pertama haruslah menjadi sebuah hal yang lebih intuitif agar juri bisa lebih mudah percaya. Tapi kenapa harus seperti itu strukturnya? Ini untuk mempermudah teman-teman bermain dalam banyak skenario dan mencari tipping point baru. Misalkan jika alasan satu atau respon satu tidak bekerja, teman-teman bisa keluar dan bilang bahwa kalaupun ini tidak benar, maka kami masih punya ini. Misalkan seperti itu. Tapi jikapun ini juga tidak benar, kami masih punya ini. Jadi itu adalah struktur yang paling mudah struktur yang paling mudah diadopsi dan diterapkan saat teman-teman melakukan layering. Jadi mulai dari yang paling intuitif dan kemudian beranjak ke argumen-argumen yang jauh lebih kompleks. Seperti itu. Lalu sekali lagi, yang tidak terstruktur adalah layering yang tidak menyesuaikan dengan skala prioritas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di banyak kasus ada argumen atau ada reasoning yang harus teman-teman prioritaskan lebih lanjut penjelasannya dibandingkan dengan alasan-alasan lain. Mungkin karena alasan ini lebih engaging ke kasus oposisi, sehingga ini harus diprioritaskan menjadi nomor satu. Tapi ada kasus-kasus lain di mana teman-teman harus tidak memprioritaskan satu analisis yang teman-teman anggap penting, karena mungkin analisis ini sebenarnya cukup di luar beban pembuktian mosi. Apalagi di debat-debat BP yang sangat mudah bagi tim closing misalkan untuk masuk dengan membawa analisis baru yang lebih unik, yang mungkin bisa merubah seluruh jalannya perdebatan. Dan di kasus-kasus seperti itu, ada kalanya di mana teman-teman harus lebih adaptif. Dalam artian, jika closing government membuang debat opening misalkan, karena debat openingnya tidak sesuai dengan beban pembuktian, tapi teman-teman sudah mengetik atau bahkan sudah menulis argumen teman-teman. Tentunya, teman-teman tetap harus menyesuaikan dengan prioritas teman-teman, dan juga bagaimana debatnya berlangsung. Jika closing government datang dengan framework yang valid dan membuang seluruh debat pembuka, tapi argumen teman-teman masih berdasarkan pada kerangka debat pembuka, maka saat itu juga teman-teman harus siap robek kasus. Artinya teman-teman harus siap untuk mencoret kasus teman-teman dan datang dengan ide yang baru atau ide yang unik. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, dalam membuat layer pun, ada kasus di mana teman-teman sudah membuat 4-5 layer, tapi ternyata misal semuanya sudah dibawa oleh opening, dan jika teman-teman membawa hal tersebut sekali lagi, maka kemungkinan teman-teman akan dianggap derivatif atau mengulang kontribusi yang sama yang dikatakan oleh debat pembuka. Sehingga ada kasus di mana teman-teman harus menjadi adaptif dan menyesuaikan dengan skala prioritas. Mungkin teman-teman harus menyusun atau harus mengeksplorasi angle argumen berbeda yang sebelumnya dijelaskan dengan lebih minim, sekarang harus menjadi identitas utama tim kalian. Itu adalah salah satu contoh bahwa bahkan membuat layer pun um, harus didasarkan pada skala prioritas dan bagaimana debatnya berlangsung. Lalu yang terakhir mungkin ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan, yaitu tidak komparatif. Karena ingat bahwa layering adalah analisis. Artinya, teman-teman melakukan analisis tertentu untuk menjelaskan mengapa suatu masalah terjadi. Tapi, jika teman-teman tidak melengkapi hal tersebut dengan komparasi mengapa teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang sama, maka hal tersebut biasanya akan jadi sangat sia-sia, dan teman-teman akan dianggap dismisif atau tidak charitable. Oleh karena itu, pastikan di setiap perdebatan atau di setiap pidato atau di setiap argumen yang teman-teman ingin bawakan, teman-teman memiliki komparasi. Bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan yang sama yang mungkin akan terjadi di kedua belah pihak. Karena sekali lagi, framing yang termasuk identifikasi masalah, kontekstualisasi, dan sebagainya, itu adalah value neutral atau nilainya netral. Artinya ini bisa diadopsi tim pemerintah ataupun bisa diadopsi oleh tim oposisi. Mari kita ambil contoh sebuah konteks yang mungkin sangat sering dibawa oleh para pendebat di sini, yaitu konteks dunia kapitalis. Konteks dunia kapitalis, jika tidak dilengkapi dengan analisis, maka bisa menjadi argumen bagi tim pro atau tim pemerintah,
dan bisa juga jadi argumen tim oposisi. Artinya adalah permasalahan dan sebagainya atau ide dasar argumen biasanya nilainya netral. Alasan kenapa itu bisa menjadi sebuah argumen adalah karena teman-teman melengkapi analisisnya dengan komparatif. Tapi jika teman-teman tidak melengkapi analisisnya dengan komparatif, maka itu akan dianggap sangat negatif case atau akan dianggap sangat positif case yang membuat lawan akan sangat mudah untuk membuang hal tersebut dari perdebatan. Sehingga pastikan jika teman-teman ingin membuat layer, komparasi haruslah menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Next. Nah, mungkin itu adalah sebagian singkat tentang bagaimana teman-teman membuat um, layer yang baik. Tapi mungkin aku sambil pantau mentimeternya juga ya guys. Kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan atau mungkin teman-teman mau mengekspresikan concern dan sebagainya, mungkin bisa langsung ke mentimeternya aja dan langsung upload kira-kira um, apa yang menjadi permasalahan teman-teman. Selanjutnya adalah masuk ke bagian yang mungkin adalah bagian favorit saya, yaitu merespon. Karena saya sendiri bukanlah pembicara substantif, saya adalah pembicara yang responsif. Karena saya cenderung menjadi later speaker, pembicara kedua biasanya. Jadi mungkin saya lebih memiliki field of expertise di bidang merespon daripada di bidang layering atau membuat extension. Dalam respon sebenarnya ini adalah struktur paling sederhana yang selalu saya buat, yaitu saya akan selalu memprioritaskan 5 hal. Sorry, yang terakhir bukan flip, tapi itu trade-off. Jadi ada outframe, negasi, mitigasi, flip, dan trade-off. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah jika teman-teman ingin melakukan outframe, berarti teman-teman harus paham bahwa argumen oposisi itu tidak memenuhi beban pembuktian. Jadi sebagai contoh, misalkan di mosi proposal, tapi argumen oposisi itu tidak menjelaskan mengapa masyarakat akan setuju dengan proposal tersebut. Yang mereka jelaskan adalah, oh, proposal ini memiliki dampak baik. Artinya teman-teman bisa langsung meng-outframe argumen itu dengan bilang bahwa semua kasus dari tim oposisi misalkan pasti bergantung pada analisis seberapa mungkin proposal tersebut untuk dieksekusi. Jadi teman-teman tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan hal lain atau merespon analisis dari oposisi satu persatu, tapi teman-teman bisa langsung menggabung semua analisis tersebut dalam satu kesimpulan dan um, menarik semacam kesimpulan tambahan, apakah analisis ini memenuhi beban pembuktian atau sebenarnya tidak. Jadi itu adalah salah satu contoh outframe. Tujuan outframe adalah menendang analisis-analisis yang sangat panjang, yang biasanya tidak memenuhi beban pembuktian, atau analisis-analisis receh yang justru bukanlah merupakan bagian dari debatnya. Jadi ini biasanya ditaruh di bagian pertama, karena ini adalah hal yang biasanya dilakukan oleh later speaker pertama kali begitu mereka melakukan pidato. Biasanya teman-teman menemui ini dalam bentuk klarifikasi atau dalam bentuk um, semacam framing yang mungkin pembicara kedua atau pembicara ketiga sampaikan untuk memastikan bahwa debatnya berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi itu adalah salah satu contoh outframe. Tapi apa itu negasi, mitigasi, flip, dan trade-off? Jika kita berbicara tentang negasi, berarti kasus yang dibawakan oleh oposisi itu benar. Tapi secara umum teman-teman hanya tidak setuju. Artinya kasusnya memenuhi beban pembuktian, tapi analisisnya mungkin salah. Atau teman-teman berpendapat bahwa kalian memiliki tipe analisis yang lebih baik, yang mungkin hendak kalian ajukan. Oleh karena itu, kalian mengajukan penolakan. Biasanya ini seringkali dilakukan di um, likelihood analysis, seperti menganalisis kemungkinan suatu hal terjadi. Misalkan, jika ada mosi, ini agak sensitif, something related to political content, ini ada emosi yang Dewan Juri Alsa IKOM 2025 buat, yaitu Dewan ini sebagai Gibran akan maju dalam pemilihan presiden selanjutnya. Mungkin tim pemerintah akan datang dengan banyak argumen, yaitu mungkin argumen-argumen yang menjelaskan mengapa Gibran itu mungkin figur yang kredibel, atau kalaupun tidak kredibel, mungkin dia masih memiliki persona, yaitu secara politik dia populer, dan kebetulan mungkin tidak ada calon lain yang bisa mengalahkan popularitas dia secara politik. Artinya adalah di kasus tersebut, Gibran harus maju sebagai calon. Ataupun kalau misalkan dia ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, mungkin goalnya bukanlah buat menang, tapi goalnya adalah setidaknya untuk tetap relevan di perpolitikan. Misal, itu juga bisa menjadi suatu hal
yang teman-teman bisa jelaskan. Tapi di sisi oposisi, jika teman-teman ingin melakukan negasi, maka teman-teman bisa bilang bahwa tidak seperti itu. Mungkin Gibran sudah cukup lelah dengan dunia perpolitikan karena doxing dan sebagainya yang membuat dia selalu menjadi perhatian utama di media sosial. Artinya individu tidak memiliki kapasitas sebesar itu untuk terjun lagi ke dunia politik yang membuat kasus tim pemerintah itu salah. Misalkan kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh negasi. Artinya teman-teman tidak setuju dengan ide bahwa Gibran masih mau berpolitik. Teman-teman mengajukan ide lain bahwa Gibran tidak mau berpolitik. Karena inilah alasannya. Itu adalah salah satu contoh negasi. Tapi yang kedua adalah mitigasi. Tadi saya mungkin sempat menyampaikan bahwa saat teman-teman membuat argumen, biasanya ada ide, analisis, dan dampak. Mitigasi biasanya berusaha untuk merespon dampak yang diberikan oleh lawan teman-teman dan menjelaskan mengapa dampak tersebut mungkin tidak separah apa yang lawan kalian berusaha untuk jelaskan. Biasanya, mitigasi ini bentuknya adalah mengkontekstualisasi ulang dampak yang terjadi itu seperti apa dan mengapa itu tidak separah apa yang dikatakan oleh lawan, atau biasanya mengajukan alternatif lain. Seperti misalkan, oh, kalau misalkan ada dampak ini, begini cara menanggulanginya, dan sebagainya. Tetapi, ada satu hal yang menurut saya sering saya observasi di um, konteks para pendebat, di kasus di mana um, para pendebat sering mengajukan mitigasi, tetapi mitigasinya hanya disebut. Misalkan, oh jika ada tindakan kriminal, maka kita bisa lapor polisi, misalkan kayak gitu. Tetapi tidak ada penjelasan mengapa polisi ini berfungsi secara optimal. Itu adalah salah satu contoh mitigasi yang buruk. Karena jika teman-teman berusaha untuk mengajukan alternatif, maka teman-teman juga harus menjelaskan mengapa alternatif yang teman-teman berusaha untuk ajukan itu berfungsi secara optimal. Jadi mungkin sekarang jika nanti teman-teman berusaha untuk merespon kasus lawan dengan mitigasi, tidak cukup hanya dengan teman-teman bilang bahwa oh ada polisi, ada hukum, ada perlindungan dan sebagainya, tapi juga harus ada penjelasan mengapa perlindungan, hukum, aturan dan sebagainya itu berfungsi dengan optimal. Itu adalah bagian mitigasi. Tapi yang ketiga adalah bagian flip. Flip ini cukup kompleks, tapi juga cukup seru. Karena jika teman-teman bisa untuk memflip sebuah arguments, maka teman-teman bisa untuk mengklaim argumen tersebut sebagai benefit yang teman-teman miliki atau kerugian yang teman-teman ingin berikan ke tim lawan. Karena esensi dari flip adalah mengubah kerugian yang diberikan oleh lawan menjadi sebuah keuntungan dan mengubah keuntungan yang dimiliki oleh tim lawan menjadi sebuah kerugian. Jadi itu adalah sebuah flip. Contoh, misalkan, jika masih dengan konteks mosi yang sama sebagai Gibran, jika ada penjelasan dari tim pemerintah yang menjelaskan mengapa, misalkan, jika Gibran terpilih menjadi presiden, maka itu bagus karena dia mungkin bisa melanggengkan dinasti keluarganya dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa ngeflip ini dengan bilang bahwa justru jika dinastinya dilanggengkan, maka itu adalah hal yang buruk. Mengapa? Karena dari perspektif Gibran, berarti sekarang dia memiliki pressure yang begitu banyak. Artinya, salah kesalahan dikit, satu kesalahan yang dia buat dalam pembuatan kebijakan dan sebagainya, mungkin masyarakat akan langsung mempoint out bahwa dia adalah presiden jalur nepotisme misalkan, dan sebagainya. Artinya pressure yang dimiliki oleh dirinya, kalaupun dia terpilih menjadi presiden, itu justru semakin ekstrim. Artinya, ini membalik perspektif seolah-olah terpilih menjadi presiden itu bukanlah keuntungan, melainkan kerugian. Betul, flip itu adalah kalian berusaha untuk nge-twist logic yang dimiliki oleh lawan kalian. Jadi, kalian berusaha untuk menggiring opini seolah-olah hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Bahwa keuntungan tersebut ternyata adalah kerugian, dan ternyata kerugian tersebut bisa jadi adalah sebuah keuntungan. Seperti itu. Jadi itu adalah cara teman-teman untuk membalik logika yang dimiliki oleh lawan kalian. Mungkin yang terakhir adalah trade-off. Trade-off adalah hal sederhana yang mungkin teman-teman harus sedikit kuasai, um, yaitu teman-teman harus untuk mengorbankan untuk mendapatkan suatu hal, biasanya teman-teman harus mengorbankan sesuatu. Dan mungkin itu tidak terhindarkan. Misalkan, ini sering terjadi di konteks mosi debat lingkungan versus debat ekonomi. Karena jika ingin economic growth atau pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pesat, maka biasanya teman-teman harus melakukan eksploitasi besar-besaran. Dan sebaliknya, jika ingin
lingkungan tetap dipreservasi, biasanya teman-teman harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu setidaknya stabil atau bahkan bisa menurun karena tidak keterbatasan lahan dan sumber daya untuk dieksploitasi. Artinya teman-teman memiliki trade-off. Ini ada dua hal yang mutually exclusive atau teman-teman tidak bisa melakukan dua hal ini dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalkan kayak gini, di jam 7.51 ini banyak teman-teman yang memutuskan untuk ikut classmate, padahal teman-teman bisa, I don't know, malam mingguan, jalan-jalan sama pacar, dan sebagainya. Itu ada trade-off. Artinya teman-teman mengorbankan waktu. Dan teman-teman harus menjustifikasi mengapa pengorbanan yang teman-teman lakukan, misal mengorbankan waktu, itu adalah hal yang valid atau hal yang memberikan benefit lebih banyak daripada kerugiannya. Jadi ada justifikasi kenapa pengorbanan tersebut dilakukan misalkan secara rasional dan justru membawa lebih banyak keuntungan. Itu adalah salah satu contoh trade-off. Artinya kalian harus menekankan mengapa pengorbanan ini worth it. Dan itu adalah salah satu contoh respons-respon yang mungkin teman-teman akan temui atau mungkin teman-teman akan gunakan di um, perjalanan debat teman-teman. Uh, tapi mungkin akan ada satu pertanyaan klasik yang mungkin saya juga sering menemukan di berbagai macam webinar. Apakah lima-limanya harus dibawa? Jawabannya mungkin tidak. Karena sekali lagi ini hanya dibawa bergantung pada argumen apa yang dibawakan oleh oposisi. Jika sekali lagi oposisi membawa argumen yang sangat bagus, persuasif, dan sebagainya, mungkin membuat 3 atau 4 respon yang memiliki angle berbeda-beda sesuai dengan strukturnya tadi itu cukup. Tapi jika oposisi tidak memiliki argumen yang proper, atau bahkan argumennya mungkin tidak sesuai dengan beban pembuktian mosi, maka teman-teman bisa langsung mengabaikan hal tersebut dan langsung melakukan outframe dengan hanya menggunakan satu respon. Jadi sekali lagi ini sangat tentatif tergantung dengan lawan apa dan siapa yang akan kalian temui dan argumen seperti apa yang akan mereka bawakan. Tapi di banyak kasus tidak harus teman-teman membawa lima-limanya dan justru saya lebih merekomendasikan untuk um, bawa 2 atau 3 aja. Tapi strategis dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki oleh tim lawan. Kayak gitu. Um, oh, ada yang masih still couldn't understand fully di negasi. Boleh coba dijelaskan ulang, maybe with simple example. Negasi itu intinya kayak gini. Kalau misalkan um, example paling sederhananya adalah mungkin ambil aja contoh kebiasaan merokok ya. Mungkin orang-orang bakal berpendapat bahwa oh kebiasaan merokok itu ternyata memberikan lebih banyak kesenangan secara pribadi. Misalkan seperti itu. Tapi jika teman-teman mau melakukan negasi, mungkin teman-teman bisa bilang bahwa oh tidak, kebiasaan merokok itu justru tidak memberikan kesenangan. Mengapa? Karena saat teman-teman sudah mulai kecanduan dengan rokok, maka merokok satu kali akan terasa lebih tidak menyenangkan jika teman-teman sudah melakukan itu selama mungkin 1 bulan atau bahkan 1 minggu, sehingga itu tidak akan memberikan kesenangan dan justru hanya akan membuat teman-teman merasa hampa. Misal kayak gitu. Itu adalah satu contoh negasi yang paling sederhana, yaitu teman-teman berusaha untuk tidak setuju akan pernyataan yang secara langsung dilontarkan oleh tim lawan. Seperti itu. Oke, thank you for checking ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada concern atau penjelasan yang mungkin agak sulit dipahami, bisa langsung um, jawab bisa langsung kayak teks di kolom chat atau mungkin teks di Menti. Kayak gitu. Oh ya, ya itu tadi ada kesalahan penulisan, flipnya bukan flip, harusnya trade off. Kayak gitu. Udah sempat aku jelasin. Mungkin nanti aku fixin sebentar sebelum di-share ke teman-teman semua. Thank you ya for checking. Wait, aku sekalian mantau mentinya. Oh, udah lumayan banyak menti yang ada. Oke, mungkin aku bakal deal sama ini satu-satu dulu ya. Sama kalau misalkan udah deal sama ini satu-satu, nanti aku kasih jempol. So, please everyone, jangan kasih jempol lagi. Karena sekali lagi menurutku ngomongin tentang respon, layer, extension, dan sebagainya itu bukanlah materi yang bisa langsung kayak oh begitu kita dapat ini, kita langsung bisa ngerespon speech 77 atau speech 78 AP. Itu nggak bisa. Karena sekali lagi, aku lebih suka untuk memberikan template yang aku pelajari dan sisanya menjawab concern yang partisipan atau teman-teman punya. Mungkin aku bakal jawab dari pertanyaan yang paling bawah.
Kak, ada tips struktur yang dapat digunakan untuk setiap pembicara nggak, Kak? Aku rasa struktur P1, P2, dan P3 aku masih kurang picturisasi, karakterisasi, dan sebagainya. Jujur kalau misalkan cuma ngomongin struktur, kalau P1 biasanya aku cuma membagi strukturnya jadi dua hal. Yang pertama ada framing, dan yang kedua ada argumen. Karena menurutku, struktur yang bagus itu adalah struktur yang dibuat sesederhana mungkin. Soalnya aku sering menemukan, terutama di anak-anak high school, mereka tuh mengadopsi struktur yang rumit banget, yang template. Kayak gini, misal ada mosi, terus struktur pertamanya ada setup, terus habis setup ada background, terus habis background ada beban pembuktian, terus habis beban pembuktian ada klarifikasi. Itu struktur kompleks yang menurutku akan membuat teman-teman kesusahan untuk beradaptasi dalam perdebatan. Nah, jujur, struktur yang paling gampang itu justru adalah struktur yang paling bagus adalah struktur yang paling sederhana dan fleksibel. Kalau aku sendiri, aku biasanya cuma jadi P1 misalkan, aku cuma setup. Setup itu aku cuma bahas satu, apa yang menjadi fokus dari debatnya, dan apa yang bukan jadi fokus debatnya. Dan aku justifikasi, of course, kenapa itu bukan jadi fokus debatnya, dan kenapa itu fokus debatnya. Tapi yang kedua, selain itu, aku juga menjelaskan apa beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim pemerintah. Biasanya ini identik dengan identifikasi jenis mosi. Misalkan, oh ini mosi proposal berarti visibilitas harus diutamakan. Atau mungkin nge-twist fiat sedikit-sedikit atau limitasi dalam mosinya. Apalagi kalau di mosi-mosi narasi kayak Dewan Ini Menyesali dan sebagainya, itu kan perlu pemahaman dan framing yang lebih tricky. Jadi di situ biasanya aku bahas di setup beban pembuktian kita apa dan beban pembuktian lawan apa. Udah, biasanya kayak gitu. Argumennya ya argumen biasa, seperti making arguments as usual, kayak ide, terus analisis, habis itu dampak dan sebagainya. Kalau masalah kurang pikturisasi, karakterisasi wing dan sebagainya, berarti itu permasalahannya bukan di struktur menurutku, tapi permasalahannya lebih di arah penyampaian. Mungkin karena kamu kurang konten, jadi kamu tidak bisa menimbang argumennya dengan lebih bagus, atau jika bukan kurang konten, mungkin lebih ke arah kamu tidak bisa menyampaikan speechmu dengan lebih efisien. Mungkin kamu terlalu berputar-putar dalam satu penjelasan yang membuat pikturisasinya kurang, karakterisasinya nggak kebawa, dan begitu juga dengan penimbangan dan komparasi. Jadi ini menurutku bukan permasalahan struktur per se, tapi lebih ke arah efisiensi dalam melakukan pidato, kayak gitu. Karena sekali lagi, struktur itu kan tentang kerapian. Tapi kalau misalkan kamu mau membuat pidatomu itu memiliki lebih banyak konten, berarti itu tentang efisiensi. Jadi ini bukan permasalahan struktur, kayak gitu. Kalau untuk P2, P3 sama, aku tidak punya struktur yang spesifik banget. Aku paling cuma klarifikasi dan isu. Isu itu ya apa yang dibicarakan oleh lawan dan bagaimana cara kita merespon dan mungkin respon baru apa yang mungkin akan aku kasih. Yang mungkin cukup berbeda dengan argumen-argumen yang sudah dibicarakan oleh pembicara pertama. Udah, kayak gitu aja. Sisanya sama. Kalau jadi later speaker, aku pasti selalu kayak gitu. Jadi, ya, hope it helps. Kalau misalkan masih ada follow up, mungkin bisa teman-teman langsung kasih di Menti aja. Mentimeter. Ya. Terus, Kak bisa kasih contoh layering yang baik dengan praktik pada satu mosi. Menurutku, kalau mosinya aku yang cari, pasti akan kompleks. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi mosi, silahkan cari dan silahkan taruh di Mentimeter. Yang ketiga, entah DT atau AP, speaker dituntut untuk adaptif, terlebih CO atau CG yang nggak boleh pakai argumen yang sama seperti tim opening. Lantas, bagaimana caranya untuk bisa adaptif serta solutif yang dimaksudkan Kak Brian? Sebenarnya, kalau misalkan adaptif dan solutif itu tuh tergantung banyak hal. Yang pertama ada tergantung mosi. Karena memang ada beberapa mosi yang secara naluri itu kalau kita perdebatkan di BP itu sempit. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kebetulan menemui mosi yang sempit sebagai closing, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ngekor. Gimana cara ngekor? Ngekor itu asumsikan bahwa opening kalian sudah proceed. Sudah kalian tahu openingnya bagus banget. Speech-nya kayak 8283 lah. Kalian sebagai closing bingung nih, apa yang harus kita extend? Jawabannya adalah kalian nggak harus extend apa-apa. Kalian bisa tendang dua tim lainnya dan memastikan mereka nggak proceed. Kayak gitu, itu juga bisa. Jadi, itu adalah salah satu strategi yang juga sering digunakan, terutama di elim. Karena kalau di prelim, biasanya kan teman-teman berusaha untuk mendapatkan VP penuh. Tapi kalau di elim kan tujuannya bukan untuk mendapatkan VP. Tujuannya kan untuk mengincar top 2. Jadi mungkin itu adalah salah satu strategi yang bisa aku saranin untuk
bikin kalian jadi lebih adaptif. Tapi selain itu menurutku kalau misalkan yang harus again mungkin ini tips yang agak apa ya, agak tidak terlalu membantu. Tapi kalau kalian kekurangan dalam hal kalau kalian memiliki kekurangan dalam membuat extension, berarti biasanya permasalahannya cuma dua. Antara satu kurang konten, atau yang kedua tidak memiliki pemahaman strategi yang bagus di debating. Terus caranya gimana? Biasanya kalau aku, caranya adalah latihan judging. Karena dengan latihan judging, biasanya kamu tak akan tahu bahwa tim ini tuh kurangnya ini, tim ini kurangnya ini, tim ini kurangnya ini, dan tim ini kurangnya ini. Jadi as debater menurutku judging itu juga sama pentingnya. Karena dengan kalian berlatih untuk ngejudge, kalian tuh bisa nge-assess para pendebat dengan lebih baik. Masalahnya adalah compare to debater yang kalau kalian ngeidentifikasi kekurangan lawan, kalian tidak akan mendapatkan punishment atau tidak akan mendapatkan skor jelek. Juri itu beda. Kalau misalkan teman-teman daftar sebagai in-depth, N1, dan sebagainya, kalau tiba-tiba pas feedback peserta merasa bahwa weighing yang kalian lakukan itu agak sedikit ngaco, maka kalian akan mendapatkan punishment. Skornya akan jadi lebih rendah. Jadi kalian punya insentif tambahan untuk nge-assess masing-masing tim secara lebih akurat. Kayak gitu. Mungkin itu adalah latihan yang bisa aku saranin untuk bikin teman-teman jadi bisa lebih adaptif dan solutif terutama as closing. Karena tugas utama dari closing itu kan mengidentifikasi sebenarnya opening itu jeleknya atau kesalahannya di mana dan kita bisa datang dengan argumen yang lebih unik kayak gitu. Tapi syarat agar kalian tahu opening kurangnya di mana ya kalian harus bisa nge-assess tim dan menentukan apakah analisis ini cukup untuk bisa dikredit atau sebenarnya masih ada gap-nya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi saran gue adalah latihan judging juga bisa jadi important priority. Karena dulu pas aku pertama-tama awal BP, aku nggak langsung terjun. Oh, nggak sih. Aku pertama kali terjun open competition tuh SMA tahun 2021. Tapi karena aku tahu bahwa BP itu lebih tricky, jadi aku lebih fokus ke judging dulu. Sama 2021 sampai 2022 awal tuh aku fokus judging in-depth lah, akrela, dan sebagainya. Terus habis itu setelah aku cukup paham BP itu konsepnya gimana, baru aku berani untuk turun berbagai macam competitions, like kompetisi open, terbuka, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi, ya mungkin itu udah saranku sih. But it's a classic things. Tapi kalau semua ini nggak membantu, menurutku, metering aja. Karena berarti kalau misalkan pemahaman strategisnya udah ada, yang nggak ada tuh kontennya berarti. Yang nggak ada tuh knowledge-nya. Jadi, cara nggak ada cara singkat untuk gain knowledge, of course. Apalagi di musim-musim yang menuntut kalian untuk membawa banyak meter seperti IR, ekonomi, dan sebagainya. Biasanya memang di situ you guys need to do a lot of things. Kalian harus belajar sejarah dari masing-masing negara, kalian harus belajar political alignment dari politikus tertentu, yang tentunya memang perlu banyak riset, kayak gitu, dan perlu baca-baca banyak buku atau artikel. Jadi, ya, yeah, hope it helps. Terus, aku mungkin bakal fokus dulu ke Zoom chat. Um, Kak, sebagian coach tidak merekomendasikan limitasi karena the generality of the motion. Enggak juga. Kayak, for me, kalau misalkan motionnya bisa di-limit according to your favor, ya bisa. Tapi limitasi yang bagus tuh bukan limitasi kayak, oh debat ini harus terjadi di Indonesia. Itu limitasi yang jelek. Karena limitasinya tidak memiliki justifikasi mengapa debatnya harus terjadi di Indonesia. Kayak gitu. Tetapi jika teman-teman bisa melakukan framing yang cakep, yang mengidentifikasi bahwa, misal, mosi apa ya? Mungkin aku akan cari salah satu mosi yang menurutku menarik untuk diperbincangkan. Uh, Mungkin ini ada mosi yang di call up prelim, yaitu mosinya adalah tentang Dewan ini akan memberikan subsidi besar kepada perusahaan swasta yang mengadopsi struktur organisasi holacratic di negara berkembang. Jadi holacratic itu adalah sistem organisasi yang dibagi menjadi unit-unit yang disebut circle. Jadi intinya sentralisasi versus desentralisasi. Kalau di holacratic, pengambilan keputusan itu tidak terpusat pada satu individu atau posisi tertentu, melainkan didistribusikan di seluruh organisasi. Um, ini masih jujur bias opening opposition, karena menurutku kalau opening opposition-nya bisa membawa begitu banyak argumen, maka closing-nya pasti akan, ya udah, nggak bisa bawa apa-apa. Terus yang aku lakukan di perdebatan kali ini tuh mengidentifikasi dua hal. Yang pertama adalah
perusahaan mana yang mungkin akan mendapatkan subsidi di sisi tim pemerintah dan kenapa itu secara umum buruk. Perusahaannya adalah perusahaan tipe-tipe yang kebarat-baratan, yaitu mungkin multinational companies. Karena kan kalau misalkan perusahaan di negara berkembang atau perusahaan yang masih relatif kecil, untuk memastikan manajemen perusahaannya itu berlangsung dengan sistematis, biasanya mereka menerapkan struktur sentralisasi. Jadi pengambilan keputusan didasarkan pada CEO, manager, atau higher ups, dan biasanya karyawan tidak memiliki kebebasan. Tapi kalau di Western, perusahaan yang tipe-tipe startup, tipe-tipe um, perusahaan yang memerlukan banyak inovasi seperti tech companies, biasanya memang sudah menganut holacratic. Jadi yang aku jelasin di CEO adalah nggak semua perusahaan akan menerima subsidi. Yang menerima subsidi justru adalah perusahaan yang tidak membutuhkan, karena perusahaan Western yang menganut holacratic biasanya adalah perusahaan yang sudah kaya. Ini adalah salah satu contoh limitasi, atau salah satu contoh dari framing, bahwa banyak kasus di mana MOS itu bisa dilimit asalkan penjelasannya masuk akal. Seperti itu. Jadi bukan berarti kayak, oh nanti itu mengurangi aspek generality of the motion. Enggak. Karena keep in mind bahwa sebagai, ya mungkin pengalamanku sebagai Dewan Juri Inti juga nggak terlalu banyak. Ya, hopefully saat kita membuat mosi, sebenarnya Dewan Juri Inti itu juga punya ekspektasi. Biasanya kita punya pengetahuan knowledge yang spesifik, yang hopefully para pendebat itu paham, dan biasanya kita berekspektasi bahwa argumen yang sudah kita susun itu dibawa oleh para pendebat, kayak gitu. Jadi setiap kali ada mosi tertentu, biasanya dewan juri sudah berekspektasi, oh kasusnya tuh harusnya ini. Jadi bahkan sejak proses pembuatan mosi, sebenarnya dewan juri sudah melimit cakupan debatnya dan mungkin sudah mempertimbangkan argumen apa yang strategis dan argumen apa yang tidak strategis, kayak gitu. Untuk keperluan berbagai macam hal. Misalkan jika dimintai feedback, jika ada konfrontasi dari juri undangan misalkan karena merasa mosinya terlalu susah, atau bahkan jika ada konfrontasi dari peserta yang dijuri oleh Dewan Juri Inti. Jadi limitasi umum, dan itu bukan melimit generality of the motion. Kayak gitu. Oke, okay, so wait, aku baca chat-chatnya lagi ya. Oh, Kak, sorry, tadi mention tentang fiat. What is fiat? Fiat adalah sebuah asumsi untuk debatnya bisa berjalan. Jadi biasanya di mosi-mosi apa ya? Misal sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan menerapkan kebijakan barak militer misalkan untuk para siswa-siswa nakal. Ini contoh aja ya guys, jangan diambil serius. Fiat itu berarti di MOS ini berasumsi bahwa Indonesia tuh harus punya power untuk menerapkan barak militernya. Karena kalau nanti oposisi masuk ke debatnya dengan bilang bahwa nggak bisa, Indonesia nggak punya power untuk menerapkan barak militernya. Misalkan mereka nggak punya uang, atau selain mereka nggak punya uang, mungkin, oh nanti bahkan sebelum proposalnya jadi, pasti akan ditentang habis-habisan sama orang tua anak yang takut atau khawatir. Sebagai tim pemerintah, kita bisa bilang bahwa respon oposisi ini melanggar fiat. Kenapa? Karena biasanya untuk debat berjalan, terutama debat proposal, ada fiat yang diasumsikan bahwa yang pertama, biasanya aktor atau pemerintah punya resources yang setidaknya cukup untuk melaksanakan proposal tersebut, bisa dalam bentuk kekuasaan, bisa dalam bentuk kapital, dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah, ini juga membuat debatnya tidak bisa berjalan, karena instead of comparing metode pembinaan siswa mana yang lebih baik melalui barak militer atau melalui metode konvensional, debatnya jadi apakah barak militer tersebut mungkin untuk dilaksanakan. Yang tentunya melanggar penjurian manual. Karena secara manual, jika teman-teman membaca WUDC manual dan sebagainya, biasanya ada penjelasan bahwa saat kita berbicara mosi proposal, yang kita ekspektasikan dari masing-masing tim bukanlah berdebat tentang apakah proposal tersebut akan mungkin untuk dieksekusi, mainkan lebih ke arah jika proposal tersebut mungkin untuk dieksekusi, apakah akan bertahan lama? Itu masuk akal. Atau apakah membawa lebih banyak keuntungan atau lebih banyak kerugian? Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu konsep yang hope it answer ya. Oke, so far sudah tidak ada lagi pertanyaan di Zoom chat. Mungkin nanti pertanyaan lain terkait dengan apa? Terkait dengan
Um, Hal lain di Mentimeter mungkin akan aku jawab nanti lagi. Oke, um, ini I think bisa next aja. Nah, di bagian ini mungkin teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara membuat argumen, merespon argumen, dan sebagainya. Mungkin setelahnya teman-teman harus belajar bagaimana cara menimbang argumen dan bagaimana cara melakukannya dengan baik. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya konseptualisasi ulang, bahwa ini adalah kesalahan yang cukup sering saya temui juga saat saya menjuri. Biasanya banyak pendebat itu hanya menjelaskan menimbang itu sebagai apa ya? Sebagai menyebutkan di metrik mana kita menang. Misalkan, oh secara utilitarian berarti kita menang. Atau, oh karena mereka aktor rentan berarti mereka harus dilindungi. Misalkan kayak gitu. Tapi menimbang argumen pun perlu ada penjelasannya. Karena menimbang di sini itu bukan hanya tentang kita memberi metrik dan di konteks apa kita bisa menang, tapi juga menjustifikasi metrik tersebut menjadi metrik yang valid. Karena jika kita berbicara tentang menimbang, maka biasanya oposisi dan tim pemerintah punya metrik yang berbeda. Di konteks apa mereka bisa menang. Sehingga menimbang itu adalah menjustifikasi kedua metrik itu dan memilih salah satu, kenapa salah satu metrik lebih valid. Misalkan, um, ini musik klasik juga yang menurutku sering didaur ulang di banyak kompetisi dan sering muncul di berbagai macam kompetisi, yaitu musiknya adalah tentang asumsikan bahwa ada sebuah wilayah yang sangat kaya, tapi wilayah tersebut dihuni oleh masyarakat adat. Musiknya berbunyi sederhana, bahwa sebagai pemerintah, bukan pemerintah Indonesia ya, tapi sebagai pemerintah secara umum, Dewan ini akan mengeksploitasi dan menggunakan potensi wilayah tersebut secara maksimal dan memindahkan masyarakat adat. Ini ada emosi yang sangat klasik. Di tim pemerintah, mungkin kalian akan membawa kasus tentang ekonomi. Misal di dunia sekarang, kita sedang berada dalam fase krisis, di mana semua hal menjadi lebih mahal, lalu sangat susah buat individu mendapatkan pekerjaan karena kompetisi dan sebagainya. Jadi saat ada sumber daya alam yang langka, saat ada wilayah yang subur, yang mungkin bisa kita gunakan sebagai economic opportunity, kita tidak boleh menyia-nyiakan hal tersebut. Karena ini berkaitan dengan hak hidup orang banyak. Misal kayak gitu. Tapi oposisi pasti akan membawa kasus tentang, oh tidak bisa, ini adalah lahan yang sudah dimiliki oleh masyarakat adat. Masyarakat adat percaya bahwa lahan ini mungkin lebih berharga dari hidup mereka karena tanggung jawab mereka kepada leluhur dan sebagainya, yang membuat mereka ini aktor rentan loh. Mereka sudah tidak memiliki entitas yang bisa melindungi mereka. Bahkan pemerintah sendiri berusaha untuk mempersekusi mereka dengan mengambil lahan mereka. Sehingga um, penjelasan ini mengindikasikan bahwa kedua tim punya metrik yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kalian menimbang kasus ekonomi itu lebih penting jika kalian sendiri tidak berusaha untuk mengengage ke metrik yang diberikan oleh oposisi tentang aktor rentan? Nah, susah dong. Jadi sebenarnya weighing itu bukan tentang menyebutkan metrik, tapi tentang menjustifikasi mengapa metrik tersebut itu valid. Dan untuk menjustifikasi mengapa metrik tersebut valid, ya opsinya cuma dua. Pertama, menginvalidasi metrik lawan, dan yang kedua adalah menjelaskan kenapa metrik kalian valid. Kayak gitu. Kalau kita menginvalidasi metrik lawan, misal di sini aku jadi tim pemerintah, aku mau eksploitasi. Aku mau bilang, loh, indigenous community itu tidak rentan loh. Kenapa mereka tidak rentan? Karena biasanya pemerintah suatu negara itu sudah menawarkan berbagai macam opsi kerjasama untuk memastikan bahwa masyarakat adat tuh bisa dimasukkan ke bagian dari masyarakat. Jadi misal mereka bisa bersekolah dan sebagainya, dan mereka bisa mendapatkan ekonomi opportunity. Tapi di sisi lain, mereka harus misalkan memastikan bahwa um, masyarakat adat ini juga membayar pajak, kayak gitu. Tapi fakta bahwa masyarakat adat sampai sekarang itu mungkin bisa hidup dengan bebas tanpa membayar pajak dan memiliki kepemilikan atas suatu lahan, itu menunjukkan bahwa mereka adalah aktor yang
tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Dan di sini, jika pemerintah harus memprioritaskan aktor rentan, maka aktor rentan itu adalah orang-orang warga awam atau warga sipil yang sudah membayar pajak ke pemerintah, berharap mereka akan mendapatkan economic opportunity, berharap pemerintah bisa memberikan mereka lapangan pekerjaan dan sebagainya, tapi in the end pemerintahnya justru juga tidak bisa. Artinya di sini, kalau misalkan kita ngomongin aktor rentan, skala penilaian aktor rentan itu apa? Di sisi oposisi, kaum ada tuh punya choice. Mereka punya pilihan untuk bergabung ke negara. Tapi fakta bahwa mereka tidak bergabung ke negara, berarti mereka punya konsen. Dan jika konsen itu diambil secara valid dan mereka masih tetap tinggal di suatu wilayah di negara tersebut, maka pemerintah punya hak untuk mengintervensi karena ini adalah bagian dari administratif negara mereka. Artinya kita tidak boleh membiarkan orang lain tinggal jika mereka bahkan tidak memiliki status warga sipil. Artinya warga sipil harus kita prioritaskan karena mereka adalah individu yang terlibat aktif dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Ini adalah penjelasan yang berusaha untuk menginvalidasi metrik lawan tentang, oh, indigenous community adalah aktor rentan. Tidak. Kita bisa buktikan bahwa, satu, mereka nggak rentan, tapi yang kedua ada aktor rentan yang lain. Itu juga bisa jadi sebuah cara untuk kalian menimbang dan menjadi lebih komparatif. Lalu setelah itu baru kalian jelaskan kenapa jika ada aktor lain yang lebih rentan, maka economic opportunity menjadi tipping point. Karena cara kita untuk memastikan bahwa warga sipil bisa ditolong adalah dengan memberikan mereka pekerjaan, memberikan mereka pakan misalkan, dan sebagainya. Yang hanya bisa terjadi jika kita punya wilayah tambahan yang bisa kita utilisasi. Mungkin wilayahnya mungkin tidak akan sesubur itu, tapi still kita memiliki lebih banyak space, kita memiliki lebih banyak ruang. Ruang itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal, misal membangun rumah, misal membangun fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan sebagainya. Jadi ada kasus di mana um, menimbang itu bukanlah tentang menyebutkan metrik, tapi tentang membandingkan dua metrik secara komprehensif untuk memastikan bahwa tipping point yang kalian punyai adalah tipping point yang benar-benar memenangkan perdebatan ini dan menjadi isu yang paling penting. Kayak gitu. Jadi menimbang mungkin metriknya banyak ya. Teman-teman mungkin sudah tahu dan sudah bisa menemui hal tersebut di berbagai macam webinar, seperti misalkan bisa kalian bandingkan dari segi dampak, dari segi kerentanan aktor, dari segi urgensi, seberapa time sensitif proposal tersebut misalkan, atau dari berbagai macam aspek lainnya seperti aspek aspek lainnya seperti aspek keterikatan emosional atau proximity itu juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa teman-teman gunakan untuk menimbang. Tapi menimbang bukan hanya tentang memberikan metrik, tapi juga menjustifikasi mengapa metrik tersebut adalah metrik yang paling valid. Oke, mungkin setelah ini kita akan masuk subbab extension. Dan setelah kita masuk ke subbab extension, mungkin aku akan langsung deal dengan berbagai macam Q&A yang mungkin nanti akan diberikan oleh teman-teman di Mentimeter. Jadi setelah ini kita akan masuk sesi extension, yaitu bagaimana cara membuat extension yang baik. Next. Oke. Jadi membuat extension itu bisa dibagi jadi dua hal. Yang pertama adalah vertical extension, dan yang kedua adalah horizontal extension. Perbedaannya apa? Perbedaannya sederhana, yaitu vertical extension berarti teman-teman berusaha untuk mengextend kasus yang sudah ada, yang mungkin sudah disebutkan oleh tim pembuka, dan menjelaskan mengapa mekanisasi ini adalah mekanisasi yang lebih penting, atau teman-teman membawa mekanisasi lain yang mungkin berbeda dengan apa yang diberikan oleh tim pembuka, tapi masih dalam satu premis yang sama. Namun, hal tersebut bisa menjadi mekanisasi yang lebih likely untuk dibeli oleh juri. Itu adalah salah satu contoh vertical extension. Vertical extension itu tidak bisa dilakukan dengan hanya memberikan dampak tambahan, karena itu bukanlah vertical extension. Jadi, jika teman-teman ingin membuat vertical extension, pastikan bahwa tim opening atau debat pembuka memiliki kesalahan mekanisasi. Karena jika mereka tidak memiliki kesalahan mekanisasi, berarti akan sangat susah untuk teman-teman mencari vertical extension atau gap yang bisa kalian explore. Tapi jika kita berbicara tentang horizontal extension, itu ada extension yang sifatnya unik.
yang sifatnya independen, yang sekali lagi cukup berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim opening. Jadi mungkin teman-teman bisa mengeksplor itu dari konteks yang berbeda, dari aktor yang berbeda, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh horizontal extension. Sebenarnya cukup sederhana, tapi mungkin pertanyaan yang akan teman-teman ajukan lebih ke arah bagaimana cara kita memilih salah satu dari extension itu, atau haruskah keduanya dibawa? Sekali lagi, ini sangat tentatif, tergantung dengan konteks debatnya seperti apa. Tapi sebagai closing, menurutku akan sangat em, akan lebih baik kalau misalkan teman-teman punya satu identity besar dan tidak memiliki berbanyak identity. Mungkin dari sesinya Mbak Hema, teman-teman kan sudah diajari bagaimana cara menjadi opening yang baik. Opening itu biasanya, at least in my opinion, adalah tentang bagaimana teman-teman bisa membawa begitu banyak argumen dalam waktu singkat dan memekanisasi argumen tersebut dengan sangat detail. Makanya jika teman-teman menjadi opening, setidaknya bawa 2 atau 3 argumen. Karena jika teman-teman hanya membahas satu argumen atau satu identity sebagai opening, biasanya susah survive. Kayak gitu. Jadi, cara teman-teman bisa survive sebagai opening adalah membawa banyak konten dan memekanisasi konten tersebut. Tapi sebagai closing, beda. Closing itu lebih mirip seperti cleaning service. Biasanya dengan banyaknya argumen yang dilontarkan oleh opening, tugas kalian sebagai closing adalah bersih-bersih. Coret semua argumen dari opening yang kalian anggap tidak penting, lalu proceed dengan membawa sebuah argumen baru yang kalian anggap penting. Jadi makanya bisa dibilang mereka tuh mirip cleaning service. Karena biasanya menit pertama hingga menit ketiga closing tuh bersih-bersih. Sisanya membawa satu kontribusi yang paling penting yang menjelaskan mengapa ini tuh debate winning. Itu adalah salah satu contoh horizontal extension. Biasanya ini ada kontribusi yang sangat berbeda dengan apa yang dibawakan oleh opening. Jadi um, bisa dalam sekali lagi aktor yang berbeda, nuansa yang berbeda, atau konteks yang berbeda. Kayak gitu. Nah, terus cara membedakan horizontal dan vertikal apa? Gampang. Vertikal biasanya terjadi kalau misalkan openingnya sudah bawa banyak. Terus tidak ada celah untuk membawa nuansa yang baru. Apalagi kalau misalkan PM-nya udah bawa 2 argumen dan misalkan di PM-nya udah bawa 3 sampai 4 argumen. Itu bisa. Possible. Terus kalau kayak gitu gimana caranya kamu memutuskan extension mana yang kamu ambil? Kalau kayak gitu aku bakal meneliti dulu apakah semua argumen itu di-establish dengan baik. Kalau ada 1 atau 2 argumen yang tidak di-establish dengan baik, aku akan mengambil itu sebagai extension, sebagai closing. Dan di sinilah biasanya kita mulai mencuri. Dan aku akan nge-package ini sebagai sebuah kontribusi yang paling penting dengan menimbang. Kayak, oh misal ini adalah aktor yang paling rentan. Atau misal dengan menerapkan mekanisasi ini menjadi prasyarat agar argumen opening government bisa berjalan. Dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh vertikal. Jadi sekali lagi, memutuskan extension mana yang harus kalian pilih, itu sekali lagi sangat tergantung dengan kondisi debat dan dinamika debatnya seperti apa. Jika openingnya sangat bagus, maka horizontal sangat direkomendasikan. Tapi jika openingnya memiliki banyak gap dalam analisisnya, vertikal direkomendasikan. Sebagai closing, aku jujur tidak suka membawa lebih banyak identity, kecuali jika identitinya saling berkaitan satu sama lain. Jadi saranku cukup bahas satu argumen aja. Tapi argumennya bagus, well developed, dan identitasnya kuat. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh pembuatan extension. Mungkin di Mosi again NDC Call Up, karena ini adalah kompetisi DP terakhir yang aku ikuti, yaitu adalah tentang Dewan ini memilih dunia di mana seluruh manusia bertindak secara altruistik. Altruistik itu berarti membantu tanpa imbalan. Di situ posisiku sebagai closing government. Aku tahu bahwa opening exchange, opening gov dan opening opposition pasti akan berbicara konteks tentang oh membantu itu harus ikhlas karena jika tidak ikhlas nanti akan ada tekanan dari masyarakat misalkan untuk balas budi dan sebagainya. Opening opposition pasti akan bilang bahwa oh enggak, balas budi dan transaksional itu bagus karena berarti um, hubungan yang dibangun tuh adalah hubungan yang timbal balik dan tidak merugikan salah satu pihak. Kan pasti premis dasarnya dari opening exchange tuh kayak gitu. Jadi makanya aku keluar dari debat membantu dan membuat dan memberikan kebaikan karena menurutku itu tidak pasti. Karena berbuat baik itu bisa dilakukan atas dasar motif ikhlas dan atas dasar motif tidak ikhlas. Asalkan memang kalian memberikan kontribusi ke masyarakat atau orang lain, itu bisa dipandang berbuat baik. Jadi aku langsung bawa argumen tentang
kebutuhan biologis manusia. Bahwa sebenarnya manusia tuh memiliki kebutuhan biologis untuk menjadi altruis karena misal kita sejak kecil itu memiliki niatan untuk selalu melindungi orang lain, bahkan tanpa kita mengerti ajaran-ajaran nilai norma. Mungkin saat kecil, kalau misalkan kita lihat kucing di pinggir jalan yang tersakiti, bahkan tanpa pelajaran agama, kita harus saling membantu sesama, saling membantu antar umat manusia, atau bahkan merawat hewan, kita sudah tahu bahwa kita harus menolong kucing tersebut. Kayak gitu. Jadi, memang secara insting dan secara naluriah, manusia tuh punya niatan untuk bertindak secara altruis. Atau misal, sebagai orang tua yang baru melahirkan, kan kita belum menghabiskan waktu apapun bersama dengan anak kita. Tapi kita sudah memiliki keterikatan emosional yang begitu kuat, yang membuat kita mau untuk melindungi anak kita at all cost. Kayak gitu. Jadi dua justifikasi dan contoh ini aku gunakan untuk menjelaskan bahwa jika manusia itu dipaksa untuk tidak bertindak secara altruis, maka mereka akan menghancurkan hati nurani mereka, bahkan sejak mereka kecil, dengan menggaslight diri mereka sendiri dan bilang bahwa orang ini itu jahat, orang yang akan kamu bantu nanti di masa depan mungkin akan jadi kompetitormu, dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh membawa horizontal extension yang angle-nya cukup berbeda dengan apa yang dikatakan oleh opening. Karena horizontal extension adalah bagaimana kalian menemukan argumen seunik mungkin dan mempackage itu sebagai sebuah argumen yang bisa memenangkan perdebatan di tim kalian kayak gitu. Kalau vertical extension mungkin aku nggak akan terlalu komplain banyak karena menurutku ini klasik aja. Masalah mekanisasi itu masalah yang sering banget dialami oleh tim opening, apalagi dengan case build 15 menit di PP, sehingga teman-teman mungkin di sini sudah cukup pengalaman mengidentifikasi bagaimana kesalahan mekanisasi yang dilakukan oleh opening. Biasanya terjadi karena case build-nya terlalu pendek, terlalu singkat, tidak punya banyak konten di bawah, jadi bisa langsung dicolong aja dengan memberikan mekanisasi tambahan. Kayak gitu. Oke, so far mungkin gitu aja dari layering, response, dan juga uh, apa weighing dan extension. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Mentimeternya ya. Buat Mas Gilang aman ya kalau misalkan saya harus bilang tuh? Oke, aku coba share screen Mentimeternya. Oke. BTW kalau tadi udah sempet dijawab Jose, bilang aja kalau ini udah dijawab tadi ya. Soalnya kayak aku kurang memperhatikan banget mana aja yang udah dijawab dan yang belum ya. Oke, bentar ya, aku bantu share screen. Oke, bagi teman-teman yang mau mengisi silahkan diisi aja. Kita batasin sekitar ya 30 sampai 40 menitan ya. Kita coba lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Kita cari yang dari bawah dulu. Kak, bisa kasih contoh layarnya yang baik dengan praktik pada satu mosi? Ini udah dijawab belum tadi? Belum ya? Belum sih, tapi aku suruh cari satu mosinya. Tapi kayaknya dari diskusi-diskusi tadi mungkin aku udah sempat kasih contoh gimana cara layering yang bagus. Tapi kalau misalkan nanti ada satu mosi yang menurut teman-teman cukup confusing, bisa langsung di drop aja di Mentimeter ya. Soalnya kalau Oke, misalkan bagi yang tanya atau yang lain boleh. ya, soalnya kalau Oke, pakai berarti standar boleh motion langsung. kan jadi kompleks. Iya. Oke, oke. Boleh di drop aja yang tanya ya. Mau siapa yang mau dikasih contoh layering. Oke, kita ke atas. Entah BP atau EP, speakers Oh, dituntut yang untuk aku kasih adaptif. jempol tuh udah tak jawab Mas Gil. Oke, Kak izin bertanya, sebenarnya cara respon yang efektif gimana? Kalau lagi debat, biasanya debaters langsung buat simpulan dari keseluruhan case, terus kasih beberapa respon. Aku masih bingung, Kak, caranya. Oh, sebenarnya kalau misalkan cara merespon yang efektif itu, hmm, jujur latihannya agak aneh sih. Tapi menurutku yang pertama, as far as I observe ya, mungkin ini terkesan generalisir, tapi banyak debater yang sekarang itu, terutama yang jadi second atau third, kayak terutama yang high schoolers ya, itu biasanya sebelum mereka berdebat atau memasuki ruangan, itu catatannya udah banyak. Which for me, bukan, ideally bukan tipe later speaker yang bagus. Karena kalau misalkan kalian later speaker, apalagi kalian responsive speaker, ya kalian harus melatih diri kalian untuk merespons secara spontan. Kayak gitu. Artinya adalah
Kalau misalkan kalian mau debat, kalian harus memastikan kertas kalian tuh kosong, bersih. Karena kita nggak akan tahu loh apa yang akan lawan kita tuh bawa. Nah, jadi mungkin yang pertama adalah saranku berdasarkan observasi yang aku amati, karena aku juga nggak tahu konteksnya kenapa em, yang nanya merasa bahwa responsnya tidak efektif. Tapi as far as I observe, mungkin hal pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa eh, kalian tidak memiliki argumen atau respons yang akan kalian bawa sebelum oposisi beneran bawa argumennya. Jadi saat nanti oposisi bawa argumen yang unik, kalian tuh nggak kelabakan untuk nge-shortir gimana cara ngeresponnya, dan justru pada akhirnya responnya jadi lebih sedikit. Terus argumen yang udah kalian pikirkan pas case building itu dijadikan extension. Jadi persentase responsnya mungkin cuma 1 menit, 2 menit, karena kalian bingung, tapi persentase extensionnya 4 menit sampai 5 menit, atau bahkan lebih. Itu nggak strategis menurutku. Karena tugas sebagai second speaker adalah merespon, tugas utamanya. Beda dengan first speaker yang bawa argumen. Kalau misalkan kalian memang lebih suka bawa argumen, ya jadi first aja. For me, itu satu. Jadi tipsnya adalah harus dilatih untuk merespon secara spontan, dan boleh sih kalau misalkan sama case build kalian mikir kira-kira oposisi bakal bawa argumen-argumen seperti apa tuh, boleh. Tapi jangan dibikin pidato dulu, jangan dibikin speech dulu. Dibikin aja cara kayak gimana caranya kalian keluar dari debat ini, kalau misalkan oposisi bawa argumen ini, dan sebagainya. Itu boleh kalian coret-coret sama case building. Tapi sekali lagi jangan dibawa ke pidato dulu, kecuali oposisinya benar-benar bawa argumen itu. Jadi itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua adalah em, tadi jangan overkill, karena menurutku kalau misalkan kamu overkill itu generally bad, karena saat kamu berusaha untuk merespon semua argumen lawan, itu biasanya kamu tidak akan punya banyak waktu. Jadi apa yang harus dilakukan? Biasanya summarize aja keseluruhan ide lawan jadi 2 atau 3 argumen, dan ungkapkan dalam setidaknya 1 kalimat. Lawan ini maunya apa? Sampai output lawan. Jadi 1 kalimat itu harus nge-summarize banyak hal. Misalkan ya aku kasih contoh. Um, di Mosi Dewan ini menyesali narasi GOAT. Tahu lah ya, kalau misalkan teman-teman sering ngikutin sport, GOAT itu adalah uh, greatest of all time. Jadi biasanya kan kalau di sepak bola itu ada narasi-narasi gitu ya. Kayak, oh siapa sih yang lebih bagus, Ronaldo apa Messi? LeBron James atau Steph Curry? Itu kan GOAT debate, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kalian jadi tim pemerintah, terus kalian mau merespon kasus oposisi, ya kalian tinggal nge-summarize aja sebenarnya oposisi itu bilang apa, kayak gitu. Mungkin oposisi akan berkata bahwa narasi GOAT ini akan qualify, memberikan, guys. dan People want to go leave the comfort zone. sorry, oke, Oke, sorry, sorry. ya narasi GOAT ini akan memberikan apresiasi kepada atlet dan sebagainya. Dan kalau misalkan atlet merasa terapresiasi, mereka akan mendapatkan banyak uang, exposure, dan berbagai macam hal. Itu adalah salah satu contoh. Artinya, oposisi kan mungkin akan datang dengan berbagai macam penjelasan bahwa, oh, kalau atletnya mendapatkan exposure ya bagus, berarti mungkin mereka akan mendapatkan banyak uang, bisa bahagiain keluarganya, dan sebagainya. Itu nggak penting, nggak perlu diingat-ingat. Yang perlu diingat-ingat adalah, summarize aja jadi 1 kalimat, mereka tuh maunya apa. And outputnya adalah atlet dapat exposure, apresiasi, dan sebagainya. Jadi ingat itu aja. Kayak gitu. Masukinlah itu dalam argumen, dan respon itu satu-satu. Kayak gitu. Sekali lagi mungkin di sini efisiensi itu aku nggak tahu maksudnya apa. Efisiensi itu apakah tentang summarizing arguments lawan dengan lebih efisien? Itu juga bisa jadi permasalahan di efisiensi. Atau merespon semua kasus tim lawan dengan on point, itu juga bisa jadi masalah efisiensi. Karena kadang menurutku nggak perlu kalian merespon semuanya satu-satu. Ada beberapa kasus receh yang memang harus ditinggal aja, yang mungkin tidak semengancam itu, yang bisa bikin timmu kalah. Justru ada kasus lain yang lebih potensial, bisa. Tapi again, efisiensi di sini menurutku masih sangat bizar atau masih sangat abu-abu konteksnya apa. Kalau misalkan ada yang mau tanya atau mau klarifikasi maksud pertanyaannya apa, mungkin feel free buat type it lagi di Menti ya. Tapi intinya kayak gitu sih. Pertama, jangan bawa argumen dulu sebelum lawan ngomong, atau jangan bawa extension dulu. Fokus ke respons. Terus yang kedua, selain fokus ke respons, summarize dengan lebih efisien dan lebih efektif.
lawan itu ngomongnya apa dalam satu kalimat aja, batasi satu kalimat. Kalau lebih dari itu berarti tidak efektif dan memakan banyak waktu, terus fokus aja ke ngerespon sesuai dengan template yang tadi sempat aku kasih. Kayak gitu. Hope it answer. Next question. Oke, itu jawabannya ya. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas, boleh di follow up di kolom chat aja. Pertanyaannya sepertinya pertanyaan di atas ini masih nyambung dari pertanyaan di bawah, tapi aku bisa simpulin. Jadi si penanya ini tuh bingung gimana caranya membuat atau menyimpulkan dari isi pidato yang tadi Kak Brian Hose bilang, simpulkan dalam satu kalimat aja gitu. Dia bilang kalau dia suka lupa gitu. Jadi dia suka nyatet semuanya sehingga dia kurang mampu untuk bisa mensummarize keinginan dari oposisi atau lawan kita sehingga bisa disummarize menjadi satu kalimat mereka maunya apa. Mungkin ada tips nggak supaya kita bisa merangkum dari oposisi atau lawan kita menjadi satu kalimat saja tentang mereka maunya apa. Oh, oke oke. Menurutku ini kasus yang agak unik sih, karena kalau misalkan kalian nulis sampai selesai, harusnya kalian tahu dong maksud lawan kalian apa. Soalnya menurut ini kasus yang agak confusing. Karena kalau misalkan aku bisa nge-track lawanku sampai selesai, dan misalkan attention span-ku lagi tinggi, dan misal aku ngejudge sangat niat in ke one competition, aku bikin feedbacknya dengan detail, aku tulis kasus yang diomongin sama speakernya word by word, aku pasti akan langsung tahu maksudnya apa. Kayak gitu. Jadi mungkin ini kasus yang agak unik. Tapi mungkin I assume permasalahannya bukan tentang apakah mereka bisa memahami lawan itu maunya apa, tapi lebih ke arah karena keasikan nyatet dan baru tahu lawan maunya apa pas akhir-akhir, mereka jadi bingung gimana cara ngeresponnya mungkin ya. Kalau misalkan kasusnya kayak gitu, menurutku yang pertama harus dikembangin adalah future forecasting. Karena begitu lawan kalian itu ngomong, kan harus langsung nangkap sebenarnya maksudnya itu apa. Kayak gitu. Dan cara untuk menangkap maksudnya itu apa, end goal-nya itu apa, output-nya itu ada dua hal. Kalau aku sendiri, aku pasti akan selalu belajar dari first principle thinking. First principle thinking itu guidebook sederhana yang menurutku semua debater harus punya, itu guidebook dari MAD. Intinya adalah, ya udah, debate is like a template arguments. Nggak ada argumen-argumen unik, kecuali karakterisasi ya. Itu dan kontekstualisasi itu biasanya memang unik. Tapi generally argumennya itu sama-sama aja kok. Kalau misalkan kita ngomongin politik, pasti argumennya itu kan tentang partisipasi masyarakat, akuntabilitas, gimana cara memastikan politikus tuh menjadi akuntabel, atau representasi. Karena beberapa komunitas tuh berhak untuk mendapatkan representasi, seperti kaum termarginal kan. Pasti di debat politik apapun tuh kasusnya itu aja. Jadi first principle thinking itu bisa ngebantu kalian untuk nge-navigate sebenarnya kalau misalkan lawan membawa argumen dengan similarity atau kemiripan yang hampir sama dengan first principle, berarti kalian udah langsung tahu, oh maksudnya ini. Kayak gitu. Jadi saranku yang pertama adalah baca first principle, itu bukunya Monash Association Handbook, bisa di Google, widely accessible. Terus yang kedua, selain itu, kalian harus sering lihat videos yang banyak. Karena kalau misalkan kalian sering lihat video debat yang banyak, sering sparring dan sebagainya, saat kalian menemukan pattern atau pola argumen yang sama, di situ kalian akan langsung nangkap maksud lawan kalian itu apa. Kayak gitu. Dan what do I mean by watching videos itu nggak cuma kayak kalian nonton satu video debat sehari, tapi jamnya harus lebih dimaksimalin lagi. Bahkan kayak 5 video, 6 video, bikin transkrip, dan sebagainya. Itu bentuk latihan yang dulu sering aku lakukan pas aku masih high school, tapi sekarang udah nggak karena mungkin udah keterbatasan waktu juga. Jadi itu membuat kalian setidaknya punya debate instinct yang lebih bagus. Jadi dengan experience dan transkrip yang kalian bikin nantinya, kalian jadi bisa ngelihat pola argumen lawan kalian itu seperti apa. Jadi bahkan sebelum lawan kalian ngomong, kalian udah paham arahnya mau kemana. Gitu sih. Next question mungkin. Oke, itu ya. Ini sepertinya pertanyaan di atasnya juga masih menyambung ya. Jadi si penanya ini sering nge-rebuttal case-case receh karena dia masih kurang mampu untuk menyimpulkan garis besar dari argumen yang dia mau. Nah, itu tadi tipsnya udah dikasih ke Brian Hosea untuk membaca first principle untuk melihat argumen-argumen besar apa sih yang templatik dalam debat-debat atau heading-heading tertentu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung menyerang ide utamanya ya, bukan hal-hal recehnya untuk menyimpulkan argumentasi lawan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Kak, kalau untuk membalas statement lawan biar dapat poinnya dan nggak bertele-tele, gimana ya? Terus biasanya kalau kebanyakan nulis, malah pas ngomong nggak bisa elaborate. Kayaknya pertanyaan mirip-mirip aja sih dari pertanyaan tadi. Tapi boleh ditambahkan Kak Brainers. Oke, kalau membahas setelan biar dapat poinnya ya mungkin sama ya. Mungkin ini terkait dengan efisiensi yang tadi sempat aku bahas. Tapi kalau masalahnya adalah tentang kebanyakan nulis jadi nggak bisa ngerespon, ya caranya jangan nulis. Soalnya kayak gini, sebagai debater tuh kalian harus punya mindset bahwa kalian tuh bukan public writer. Kalian bukan penulis. Kalian tuh speaker. Jadi aku dulu bahkan punya permasalahan efisiensi juga, yaitu kadang kalau misalkan nulis aku tuh suka bikin wordingku jadi agak bertele-tele. Terus apa yang aku lakuin sebelum NUDC itu aku speech blank paper. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma kayak ngasih tahu apa yang aku pikirin. Aku spar sama other people dan aku berusaha mengingat-ingat dengan sangat baik mereka tuh ngomong apa, terus aku respon, terus aku compare kayak gitu-gitu terus. Dan kalau kalian speech blank paper, maka kalian tuh bakal langsung tahu seberapa berantakannya pikiran kalian. Kayak gitu. Itu pasti akan langsung tahu. Dan caranya adalah dengan mungkin kalian speech blank paper, tapi again ini mungkin this works for me, tapi aku nggak tahu apakah ini akan berhasil juga buat kalian, tapi ya boleh dicoba aja. Kalian mungkin speech blank paper terus ya tinggal nyusun arguments tanpa nulis apapun. Kayak gitu. Nyusun respon tanpa nulis apapun. Karena menurutku di situ kalian belajarnya bukan merapikan tulisan, tapi merapikan pikiran kalian. Jadi bahkan tanpa kalian menulis pun, nanti pas pidato kalian tuh rapi. Kayak gitu. Karena pikiran kalian udah dipaksa untuk mikir sesuatu yang terstruktur. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masalahnya adalah susah respon karena kebanyakan nulis, ya jangan nulis besok. Gitu. Next mungkin? Oke, thank you jawabannya ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kadang yang susah adalah mecah konsentrasi untuk memperkuat Oh, sorry, kelewat. Kak, boleh jelasin nggak untuk P2 closing atau whip? Kalau misalnya kita sebagai closing nggak punya argumen banyak, and how can we as P2 doing to at least lebih unggul dari opening if P1 kita kinda cook? Jujur menurutku nggak bisa. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kayak sebagai whip, kalian tuh pasti akan di overpunish. Kalau misalkan kalian bawa meter-meter baru. Jadi, saranku adalah kalau misalkan kamu smart, switch position. Yang bisa mikir substantif dan bisa bersih-bersih debat pembuka itu jadi member. Kayak gitu. Yang bagus weighing dan bagus extending dan response itu jadi whip. Kayak gitu. Kalau di closing substantif itu harus diutamakan. Soalnya kayak kalau misalkan kamu nggak punya extension, ya kamu tetap bisa secure top 2, tapi kamu pasti nggak akan bisa jadi first di round itu. So it's kind of hard. Jadi makanya menurutku saranku adalah switch position. Soalnya mau seberapa keras pun kamu memperjuangkan konten-konten late matter, kalau itu tidak ada di pembicara pertamamu, juri pasti nggak akan ngebeli itu. Mungkin skor gapnya bisa kayak 75-80, possible. Aku pernah nge-observe satu debat yang memang membernya tuh agak nggak ngapa-ngapain, tapi whip-nya tuh bagus banget. Tapi still, aku tetap nggak bisa nge-credit kontribusi itu, karena itu bukan identity, karena munculnya di whip, bukan di member. Jadi, menurutku agak susah. My first suggestion adalah, setidaknya membernya harus dipaksa ngebawa something. Kayak gitu. Jangan dipaksa untuk ngebiarin membernya tuh ngomong yapping, kosong, nggak ada isinya. Karena menurutku itu berbahaya. Karena member itu very substantial. Dan karena dia tipenya very substantial, susah kalau misalkan dia nggak dikasih apa-apa, terus semuanya muncul di whip. Itu pasti bakal di overpunish. Tapi yang kedua, kalau misalkan memang tidak ada perubahan, ya switch position aja. Kayak nggak ada yang salah kok dengan switch position di PP. Justru malah bagus dong. Karena menurutku BP debate itu adalah debat yang mengharuskan kalian untuk lebih dinamis. Kayak kalau aku sama Jason pas Novet itu biasanya kalau mosinya adalah mosi soft motion, feminis dan sebagainya, biasanya aku jadi member. Tapi ada kasus di mana aku tuh malas jadi member karena aku merasa mosinya tuh terlalu kompleks, yaitu tentang IR. Dan Jason kan mungkin lebih tahu konteks-konteks Rusia gitu ya. Terus pas semifinal aku bilang, switch member dong. Aku suruh dia jadi member, terus aku jadi whip. Itu juga bisa. Jadi switching position tuh hal yang normal, justru bagus.
Karena switching position tuh menunjukkan bahwa kalian tuh bisa punya balance yang bagus di setiap posisi di BP, dan kalian bisa nge-adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu sih. Next question mungkin, Mas. Oke, thank you itu jawabannya ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kak, kadang yang susah adalah mecah konsentrasi untuk memperkuat argumen dan ngasih sanggahan. Kalau dari kakak, cara menanggulanginya gimana? Mecah konsentrasi itu maksudnya mungkin konsentrasinya buyar ya, ketika dengerin speech orang lain. Itu gimana cara untuk tetap bisa konsentrasi? Ini tuh personal dan sangat subjektif ya. Jujur aku tidak tahu kenapa alasan kamu tiba-tiba konsentrasinya buyar. Apakah itu karena otakmu memproses terlalu banyak informasi dalam waktu bersamaan? Tapi I don't know. Karena menurutku kalau kita ngomongin distraksi, distraksi itu banyak, of course. Dan itu bisa terjadi dalam bentuk apa aja. Jadi kalau permasalahannya karena buyar, ya I don't know, I'm not a psychiatrist. Jadi aku nggak bisa mengetahui secara pasti sebenarnya kalian buyarnya karena apa. Tapi mungkin kita asumsikan ini kasus-kasus umum aja ya. Buyarnya mungkin karena informasinya kebanyakan. Ya, kalau informasinya kebanyakan itu something yang lumrah kok happen. Caranya adalah kalian harus dipaksa untuk melawan orang-orang yang memang speech-nya tuh punya sangat banyak informasi. Kayak gitu. Dan mau nggak mau kalian harus dipaksa ngerespon. Meskipun respon awalnya tuh cuma paling kayak mitigasi-mitigasi aja. Tapi mungkin di next sparring, di 1 atau 2 bulan kemudian udah mulai bisa ngeflip. Kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi karena setiap orang pasti punya progres. Dan di awal-awal, pas kalian pertama kali debat pun, kalian nggak akan langsung jadi jago. Kalian nggak akan langsung bisa bikin kayak 3 argumen dalam waktu bersamaan. Jadi memang ini masalah jam terbang aja sih menurutku. Ini bukan something yang bisa diselesaikan based on tips. Kalau masalahnya sering buyar karena too much information. Kayak gitu. Oke, itu ya jawabannya ya, karena too much information biasanya. Sampai bingung mau memperkuat argumen atau masuk ke sanggahan. Ini ada contoh motion yang ingin dilihat layeringnya yang tadi di request ya. Mosinya itu, Kak, contoh kasih layering pada mosi Dewan ini menyesalkan maraknya aktivis dan ex-aktivis bergabung dalam partai politik elektoral. Mungkin dari sisi pro-nya gitu ya. Apa yang bisa di layering dari motion seperti ini? Gampang sih menurut ini mesti yang intuitif. Kayak kalau misalkan dari tim pemerintah ya tinggal bawa aja. Aktivis itu kan biasanya berjuang untuk kepentingan rakyat. Kalau misalkan mereka masuk ke partai politik, ya berarti mereka harus tunduk kepada sistem politik. Karena sebelumnya kenapa aktivis itu bisa sustain adalah karena mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kewajiban moral mereka berada pada masyarakat. Karena kalau misalkan masyarakat nggak support kegiatannya, berarti mereka juga nggak akan sustain. Misalkan, kalau misal masyarakat nggak support agenda feminis, berarti kan feminis kemungkinan nggak akan bisa survive. Karena dananya minim, followers yang sedikit, dan sebagainya. Tapi kan masalahnya kalau misalkan kamu masuk partai politik, berarti obligasi atau kewajiban moralmu tuh yang paling utama bukan kepada rakyat, tapi kepada partai politik. Pada ketua partai misalkan, karena mereka lah yang ngegaji kamu, yang memberikan kamu pelatihan, kaderisasi, dan sebagainya. Jadi, semakin banyak ex-aktivis yang justru masuk ke partai politik, ini membuat proporsi representasi jadi semakin tidak seimbang. Representasi penguasa akan jadi lebih dominan dibandingkan dengan representasi masyarakat. Apa yang terjadi? Ya, mungkin elitisme politik dan sebagainya. Mungkin nanti dalam policy making, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan akan lebih cenderung berpihak pada elit. Elit politik di sini mungkin ada seseorang yang memiliki power dan kapital yang banyak, misal bisnismen, misal orang-orang yang berada dari dinasti politik, dan sebagainya. Jadi kepentingan mereka akan selalu terakomodir, melainkan kepentingan masyarakat tidak akan pernah terakomodir. Kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu angle yang bisa diambil. Mungkin kalau misalkan mau tambah layer lagi, yang mungkin oposisi bakal bilang bahwa oh, semakin banyak ex-aktivis masuk ke partai politik berarti mereka mungkin akan berubah. Mereka mungkin akan merubah kultur internal partai politiknya untuk menjadi tidak toxic. Bilang aja tidak likely. Karena yang pertama adalah untungan dengan partai yang toxic, dengan budaya-budaya seperti korupsi dan sebagainya. Soalnya kalau kita hitung secara matematis, partai politik itu rugi. Tidak pernah ada keuntungan yang didapatkan dari partai politik. Sekali maju kampanye, habisnya ratusan juta. Jadi gimana cara mereka bisa bertahan? Ya dengan sponsor, dengan menggayat proyek, dan jika mereka terpilih, perusahaan mereka akan dijadikan prioritas nomor 1. Itu adalah bisnis yang dijalankan oleh partai politik. Artinya adalah
individu tidak akan memiliki kuasa sebesar. Wait, ini Kak hostnya kelempar ya guys? Oh iya, sorry, kelempar tadi. Tunggu ya. Ini Ini audible? yang kelempar aku atau Kak hostnya ya? Tadi aku macet-macet juga. Aku. Oke, Kak hostnya yang kelempar ya? Ini udah, ya, sorry. Tadi wifi-nya sempat ngedrop bentar. Ini udah audible dan visible? Ya udah. Udah, Oke, boleh dilanjut aja. Boleh lanjut aja Kak. oke. Tadi sampai mana ya Mas Gil? Sorry. Tadi sampai yang kayak partai politik tuh banyak mengalami kerugian setiap pemilihan umum, jadi mereka butuh sponsor gitu. Oh ya, jadi mungkin bisnis partai politik itu kan utamanya jual beli proyek dan sebagainya. Jadi satu aktivis itu mungkin tidak akan bisa mengubah apapun begitu mereka masuk ke partai politik kayak gitu. Itu mungkin ada salah satu contoh layering. Jadi tidak overkill, menjelaskan insentif dan kapasitas aktor. Kapasitas aktornya adalah mungkin mereka tidak akan bisa berbuat banyak begitu mereka masuk partai politik. Mereka bukanlah someone yang memiliki power yang begitu besar. Dan insentifnya adalah justru mereka akan stay karena mereka mungkin akan mendapatkan benefit lebih banyak dengan budaya korupsi, jual beli proyek, politik transaksional, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi ini menjelaskan bahwa kita harus menyesali ini. Karena justru saat semakin banyak aktivis terpengaruhi budaya toksik partai politik, maka disitulah kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dirumuskan di masa depan akan justru merugikan masyarakat secara umum kayak gitu. Itu adalah salah satu contohnya sih. Gitu. Hope it answer ya. Oke, thank you Kak Jose. Mungkin aku pilih beberapa pertanyaan lagi ya, supaya kita bisa memilih pertanyaan yang tidak mengulang kembali. Mungkin ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Permisi Kak, izin tanya, jika kita merespon lawan kita memiliki keterbatasan waktu karena si OG memakai kasus spam dan membuat kita overwhelmed, jadi bagaimana kita dapat memberikan respon yang efektif? Mungkin Merespon lawan ini. kita berbeda sama aku karena si Oge memakai kasus spam. Jujur kalau misalkan spam itu dilihat aja guys, spamnya bagus atau enggak. Kalau misalkan spamnya ternyata konklusinya masih sama as what I said pas bikin layer itu, ya alasan-alasan ketiga, keempatnya nggak perlu didengerin sebenarnya kalau kesimpulannya tetap sama. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang aku tadi bilang tadi, kayak misalnya aku bilang, "Hmm, kenapa kamu mau makan? Karena mungkin belum masak dan belum dimasakin, atau karena kamu lelah beraktivitas seharian. Sebenarnya kan tiga alasan ini selalu nge-pinpoint ke kesimpulan yang sama. Kenapa kamu lapar? Kenapa kamu makan sekarang ya karena lapar. Karena kamu nggak punya kapasitas untuk bertahan dari kelaparan itu. Ya udah makanya aku mau makan. Kayak gitu. Kan banyak alasan-alasan yang di spam itu biasanya akan merujuk pada satu kesimpulan yang sama. Jadi dilihat aja sebenarnya mereka tuh mau ngapain sih? Apa yang mau mereka buktikan dengan alasan ini? Terus again kalau misalkan kalian udah paham first principle, biasanya kalian udah paham kalau misalkan ada satu atau dua lawan yang spam, itu kalian akan tahu argumen ini tuh nanti ngarahnya kemana. Dan kalau misalkan kalian udah tahu nanti argumen ini ngarahnya kemana, ya udah tinggal direspon aja kesimpulannya apa. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Soalnya kayak to be fair, aku tidak pernah mengalami permasalahan yang cukup signifikan dengan lawan yang suka spam. Saya menurutku lawan yang suka spam itu biasanya kelemahannya ada dua. Yang pertama antara identitinya nggak kuat karena mereka terlalu fokus bawa banyak argumen. Alhasil argumen satu atau duanya mungkin tidak terekspor dengan baik, tidak terlihat kenapa argumen ini penting, debate winning dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah biasanya spamnya tuh nggak penting. Biasanya spamnya tuh cuma kayak biar keren aja, biar reasoningnya banyak aja. Atau karena mereka kebetulan cuma kepikiran itu semua. Dan kayak mereka langsung mau masukin semua itu ke reasoning. Jadi akhirnya speech-nya berantakan. So yang harus kamu lakukan adalah lihat aja kesimpulannya ngarahnya kemana. Karena biasanya alasan-alasan tersebut itu sejenis dan setipe. Gitu sih. Oke, thank you Kak Jose. Coba kita lihat lagi pertanyaan. Coba pertanyaan-pertanyaan quick question yang bisa dijawab cepat. Kayak semua materi ini bisa dilihat di KDMI 2023 nggak? Di videonya Kak Brian Jose. Maksudnya contoh-contoh tadi. Kayaknya banyak ya, kayak layering dan lain-lain.
Iya, jujur bisa sih. Tapi disclaimer itu bukan video yang Pertama bagus. ronde berapa mungkin? Ronde berapa your best speech yang harus Wah, gak ditonton ada sama lagi. teman-teman? Jelek Di semua. semi mungkin Sorry. ya, atau di motion ini yang psikologi itu apa? Intelektualisasi emosi mungkin. Bisa itu banyak Jujur, layering. jujur yang menurutku bagus tuh nggak di record. Yang Mosi Tambang itu loh. Aku lupa itu kan berapa ya? Kalau nggak salah itu quarter final. Kalau nggak Bukan, salah. bukan. Prelim kok. Prelim silent. Round 6 kali ya. Itu tuh bagus sebenarnya. Oh, Ya. oh iya ya, kayaknya ya. Aku udah lupa udah lupa. Karena aku Kayaknya ya. cukup tahu Oh, tentang agak meternya. Oh, oh. Tapi kalau yang ada di YouTube apa yang bagus? Yang di YouTube yang di record tuh jelek-jelek. Hmm, if I can choose kayaknya ini deh. Yang apropriasi budaya itu round 7 atau round berapa ya? Atau round 6? Pokoknya itu deh. Yang yang aku jadi top. oh yang ini minoritas Ya, yang yang minoritasnya. mayoritas pakai Benar-benar. budaya minoritas. Oke, Ya. itu boleh ditonton. Itu yang paling the best speech-nya. Oke, kita lihat lagi poin-poin apa saja yang harus diperhatikan. Tadi udah dijelasin ya, kayak semua materi kita tadi menjawab pertanyaan yang ini. Ya, poin apa yang harus diperhatikan tuh tadi semuanya adalah poin yang harus diperhatikan ya. Kita lihat lagi yang mungkin bisa penting untuk dipertanyakan. Apakah kalaupun kita hanya membawa satu poin tapi well developed, is that okay? Apakah itu bisa memenangkan perdebatannya? Of course. Bisa. Kalau pertanyaannya cuma is that okay ya, oh, jawabannya pasti oke. Tapi again tergantung tergantung strateginya kalian mau gimana. Kalau misalkan jadi closing, aku merekomendasikan memang bawa satu tapi well developed kayak gitu. Tapi kalau kalian jadi opening, saranku yang lebih cocok memang hoarding. Kalian bawa banyak argumen, terus just um, just pretend arguments mana yang kira-kira bakal hit the judges kayak gitu. Itu strategi yang cukup klasik sih. Tapi kalau pertanyaan is that okay? Ya, of course it's okay. Nggak ada permasalahan dengan Oke. bahasa argumen, tapi well developed. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, gimana cara buat kontrafaktual? Mungkin tadi yang dibilang debat komparatif, mungkin bisa dijelaskan Oh, sedikit ya. Yeah. faktual. Kontrafaktual itu kan sebenarnya kemungkinan alternatif kalau misalkan status quo tidak terjadi ya. Simpelnya kan kayak gitu. Jadi misalkan kayak, let's say mungkin Mas Gilang pengen masuk universitas, kayak misal apa ya? Oh, misal kalau misalkan Mas Gilang tidak masuk ke IPB, kira-kira universitas mana yang mau dia tuju? Kayak gitu. Undip, undip, ke Undip. undip. Nah, tapi kan masalahnya adalah kontrafaktual tuh nggak cukup dengan menjelaskan orang ini tuh maunya apa. Atau apa interest dari orang yang terlibat di diskusi kontrafaktual ini. Itu tuh nggak cukup. Tapi juga harus ada likelihood. Kenapa bisa misal masuk Undip. Kalau tadi kasusnya Mas Gilang adalah dia mau masuk Undip misal, kalau nggak masuk IPB. Tapi juga harus ada penjelasan kenapa masuk Undip itu likely. Karena mungkin ya udah nilainya bagus. Terus yang kedua mungkin lebih dekat kan Jateng. Terus selain karena lebih dekat, mungkin keluarganya support dan sebagainya. Dan itu menjelaskan kenapa, oh dia bisa loh sebenarnya masuk Undip. Dan ini ada likely counterfactualnya. Karena dia paling suka Undip dibandingkan dengan IPB. Kayak gitu. Itu ada salah satu contoh kalian membuat kontrafaktual. Jadi kontrafaktual itu adalah analisis yang cukup kompleks dan kalian harus ngebalancing berbagai macam posibilitas skenario dan ngurutin kira-kira dari skenario yang mungkin bakal terjadi mana yang paling likely menjadi kontrafaktual kayak gitu. Dan analisisnya harus again berdasarkan interest dari individu atau interest dari entitas tertentu atau itu juga. Jadi harus diseimbangkan keduanya. Gitu sih. Oke, beberapa pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku lihat dulu di sini. Ini quick question juga. Dalam judging, apakah weighing atau penimbangan sama dengan analisis kelas atau sesuatu yang berbeda? Oh, sama. Maksudnya kalau misalkan sebagai juri kan berarti kamu biasanya memenangkan perdebatan berdasarkan kelas. Kalau AP ya, tapi kalau BP kan berdasarkan kontribusi masing-masing tim. Kalau memenangkan berdasarkan kelas kan pasti akan ada justifikasi kenapa kamu memenangkan sebuah tim dibandingkan dengan tim lainnya, yaitu way. Gitu.
Oke, itu ya jawabannya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah closing team menguatkan sejumlah argumen dari opening? Contoh closing gov dari opening gov atau berbeda? Ini mungkin di materi ekstensi tadi. Atau harus dari angle yang sangat berbeda dari openingnya. Kalau saranku pasti harus tahu cari angle yang berbeda. Tapi kan sekali lagi tidak semua mosi itu memungkinkan kita untuk mencari angle yang berbeda. Jadi kalau misalkan tidak semua mosi memungkinkan kita untuk cari angle yang berbeda ya, again tadi strateginya kan ada dua. Antara satu ngekor, yaitu ngekick to other teams, atau selain ngekor ya cara lainnya adalah dengan ngidentifikasinya aja sebenarnya opening golf ini bolongnya di mana. Terus kalian ambil aja beban pembuktian untuk memekanisasi kasus yang opening golf. Kayak gitu. Cuma dua itu sih sebenarnya caranya. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir pada sesi malam hari ini. Yang paling atas, Kak, apa yang harus dilakukan oleh closing government jika opening government melakukan blunder dalam argumen mereka? Mungkin gimana cara nge-out-frame ya, gitu, supaya lebih tinggi daripada opening government. Begitu juga di di opposition bench seperti itu. Eh, Gampang dong kalau kayak gini. Langsung aja tinggal dibuang kenapa opening government misalkan tidak memenuhi beban pembuktian. Karena mungkin kasusnya tidak sesuai dengan beban mosi dan sebagainya. Menurutku kayak ada sih memang virtue di BP itu yang merekomendasikan kalian untuk tidak melakukan knifing. Knifing itu kayak kalian backstabbing opening kalian. Tapi masalahnya adalah backstabbing itu kan nggak boleh untuk dilakukan kalau opening kalian tuh bagus dan kasusnya sesuai dengan beban pembuktian. Tapi kalau opening kalian biasa-biasa aja dan sorry bukan biasa-biasa aja, biasa-biasa aja tetap nggak perlu di backstab sih. Tapi kalau opening kalian itu ngawur, maksudnya tidak sesuai dengan beban pembuktian dan kasusnya serampangan, ya boleh di backstep. Kalian langsung buang aja dengan bilang bahwa um, debat pembuka tidak masuk akal karena mungkin mereka memperdebatkan konteks yang tidak sesuai dengan beban mosi, kayak gitu. Tapi biasanya akan lama di bagian beres-beresnya, kayak gitu sebagai closing. Jadi framingnya harus lebih ramah dan takutnya agak kececer aja sih extension atau identity, gitu. Jadi be careful. Oke, itu dia semua pertanyaan yang ada di Mentimeter. Aku beri satu kesempatan bagi teman-teman yang mungkin mau memfollow up pertanyaan atau ada yang menurut teman-teman pengen banget ditanyain tapi belum sempat dibacakan oleh aku di Mentimeter. Silakan unmute aja. Aku tungguin beberapa menit. Sambil teman-teman silakan on cam karena kita akan mengambil gambar karena kita sudah selesai sesinya. Apakah ada yang ingin memfollow up atau ingin bertanya? Tadi sempat belum ketanya pertanyaannya. Oke, aku Aku boleh hitung. nggak, Kak? Oh, ada. Boleh, boleh. Silakan. Aslam. Aku mau nanya, apa sih bedanya cara buat argumen yang prinsipal sama apa sih namanya praktikal ya? Hmm, jujur, kalau analisisnya most likely same, menurut tuh kayak apa yang membedakan prinsip dan praktikal tuh cuma kesimpulannya ngarahnya kemana gitu. Em, Mungkin aku kasih contoh yang paling gampang ya. Misal kayak, oh, kenapa sih kita tidak boleh menjustifikasi pembunuhan? Em, Kerangka analisisnya mungkin sama. Argumen prinsip dan argumen praktisnya yaitu kita tidak boleh menjustifikasi pembunuhan karena dari aspek praktikal, pembunuhan tersebut merugikan. Tapi merugikan apa? Merugikan karena itu menebar rasa takut ke orang lain. Itu bisa. Tapi juga karena saat kamu membunuh orang lain, berarti kamu juga merenggut orang yang berharga bagi individu lainnya. Misal kayak ternyata orang yang kamu bunuh, misal keluarga ya. Atau sosok pria yang baik kepada istrinya. Atau sosok pria yang sangat humoris dan dicintai banyak orang. Itu juga bisa. Intinya adalah ada kerugian yang bisa diukur. Kalau misalkan sudut pandangnya adalah sudut pandang praktikal. Tapi analisis ini juga bisa diaplikasikan dengan konsep yang sama, cuma kesimpulannya berbeda. Kesimpulannya jadi lebih prinsipal. Misal, kayak kenapa kamu tidak boleh membunuh? Karena kalau misalkan kita membunuh, kamu merenggut hak orang lain untuk hidup. Kenapa kamu punya hak untuk hidup? Karena hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang dijamin. Misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kan dua ini tuh mengindikasikan bahwa kamu tidak boleh membunuh atas suatu alasan. Kalau prinsipal, ketarikannya lebih ke arah value atau nilai yang kamu percaya sebagai nilai yang valid. Jadi prinsip itu biasanya clash-nya atau perdebatannya tentang
nilainya valid atau enggak sih sebenarnya? Atau kenapa kita peduli tentang nilai itu? Nah, nanti mungkin orang-orang akan bertanya, kenapa kita peduli tentang hak asasi manusia? Karena hak asasi manusia itu misal penting untuk menjaga, let's say, kestabilan dan tata harmoni dari masyarakat, kayak gitu. Jadi, itu ada nilai yang secara umum dipercaya oleh banyak orang, ya kan? Tapi, kalau misalkan praktikal, biasanya ada suatu kerugian yang bisa diukur atau keuntungan yang bisa diukur secara consequentialist. Jadi prinsipal dan praktikal itu kan dikenal sebagai consequentialist atau non-consequentialist. Kalau praktikal berarti tindakanmu punya konsekuensi, jadi makanya itu disebut consequentialist dan konsekuensinya harus bisa diukur, entah itu harm atau benefit. Tapi kalau prinsipal biasanya itu non-consequentialist, tidak ada kerugiannya, itu hanya pelanggaran terhadap sebuah nilai, kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan kamu bawa prinsipal, pastikan wordingnya bagus. Karena untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar percaya terhadap apa yang mau kamu sampaikan, ya kamu harus membuat pikturisasi yang sangat cantik. Jadi sangat cakep. Jadi itu adalah salah satu perbedaan yang paling utama sih dari prinsipal dan praktikal. Gitu. Oke, Selam, apakah sudah aman? Oke, kalau sudah tidak ada follow up lagi, mari kita berfoto bersama Kak Brian Jose di sini. Sekali lagi bagi teman-teman yang on cam, silahkan on cam supaya kita bisa mengambil foto untuk dokumentasi kegiatan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk isi link absen berikut. Di sini juga ada link kepuasan. Tujuannya untuk teman-teman bisa mendapatkan data dan kita bisa membuatkan teman-teman sertifikat ya. Oke, ada yang mau on cam lagi? Tidak ada, tidak ada. Oda, Kenzo. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Brian Jose dan teman-teman semuanya karena ini adalah sesi terakhir dari dua sesi sebelumnya. Dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan classmate lainnya, teman-teman. Kita pakai huruf C di sini untuk identity dari classmate. Oke, aku fotoin ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai fotonya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di acara Classmate. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Untuk rekaman video dan materinya nanti akan dikirim setelah semua sesinya selesai dan diupload oleh Kak Calvin. Terima kasih semuanya. See you. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Thank you.